Indonesia akan menjamu Filipina di gelaran AFF 2024. Bertempat di Manahan, Solo, tim Garuda harus memenangi laga itu untuk menjaga posisinya di klasemen Grup B. Pertandingan ini akan menjadi partai pamungkas dan akan menjadi penentu apakah timnas akan lolos ke putaran berikutnya. Menghadirkan wakil redaktur Detik Sport, ikuti prediksi potensi kemenangan Indonesia melawan Filipina dalam editorial review. Beralih ke Bandung, jurnalis Detikom akan melaporkan perkembangan terbaru kasus korupsi pembangunan gedung RSUD Al-Ihsan, Kabupaten Bandung. Diketahui hingga saat ini sudah ada 2 tersangka diamankan terkait kasus ini. Lalu apakah benar akan ada tersangka baru berdasarkan hasil pengembangan polisi? Ikuti laporannya dalam Indonesia Detik ini. Sementara itu untuk menutup pekan ini, Detik Sore akan kedatangan Trashback Community. Kelompok yang memiliki misi untuk membersihkan gunung dan hutan dari sampah ini telah dikenal oleh berbagai kalangan, khususnya para pegiat pendakian gunung. Lalu apakah nama besar mereka mencerminkan keberhasilan dalam mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan gunung dan hutan? Ikuti obrolannya dalam Sunset Talk. Kini, kita akan membahas beberapa berita ekonomi jelang penutupan pasar saham IHSG. Dan mari kita sambut bersama host kondang Detik Sore, Pucut Kamaral dan Eduardo Simorangkir. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Wah, kita punya apa tuh namanya? Filler Joyful baru. New Year. Belum kali 2025 soon to be. Tapi kan sebentar lagi loh. Iya, kayak ya kan. 11 hari lagi. 11 hari nggak kerasa lah. Coba resolusi 2025. Udah ditanyakan kemarin. Enggak, tentang percintaan sekarang. Kemarin gak sespesifik ini. Yang penting hubungan apapun itu, baik habluminallah atau habluminanas, itu harus setara. Luar biasa. Sehat. Luar biasa. Benar dong dia. Oh, karena ada nanas, Ada. ada aya, ada well juga. Iya, tapi semoga 2025 jadi tahun yang baik ya. Kalau kata astrologer dunia kan, 2025 tuh akan menjadi tahun yang baik. Karena 2024 itu kebanyakan orang merasakan pelajaran hidup yang memang harus dilewati. Gitu katanya. Nah, 2025 tuh Merkuriannya bagus. Jadi kalau misalkan mau mencari cinta, kesuksesan, 2025 adalah saatnya. Karena 2024 kita udah menjalani yang kayak apaan sih ini kehidupan gitu loh. Oh ini tiba-tiba bijak nih. TTB. Lo apa ininya sign-nya? Aries. Gue nanya sama ChatGPT lagi. Lagi-lagi kita nanya sama ChatGPT. Oke. Yang paling bijak di antara kita bertiga di sini. Betul. Apa katanya? Aries, tahun 2025 membawa transformasi besar bagi Aries. Mulai Maret, Neptunus memasuki tanda ini, memberikan energi untuk mewujudkan cinta yang mendalam dan penuh makna. Musim semi hingga musim panas menjadi puncak hubungan romantis. Gue ketawa lagi. Oh wow. Musim semi sampai musim panas berarti bulan berapa tuh? Iya mulai sekarang lah ya. Semi itu belum. Februari sampai Juli lah. Ya kan? Musim semi sampai musim panas menjadi puncak hubungan romantis. Sementara akhir tahun jadi momen bagi Aries untuk mengambil langkah besar menuju cinta sejati. Gue agak ini tuh gitu true ya. Cuman ya kan everything can happen ya in a year. Anything can happen. Yes, ya kan. Kayak tahun ini menurut gue dar-der-dor banget ya kehidupan gue. Jadi boleh gak 2025 gak ada surprise yang dar-der-dor lagi ya. Kalau Gemini gimana Pak? Coba tanya deh. Gemini dong. Gemini memulai tahun dengan semangat Jupiter yang memperbesar hasrat untuk cinta tanpa batas. Kalau ada cinta tanpa batas itu, apa ya definisi cinta tanpa batas ini ya? Takut banget gua. Musim semi hingga awal musim panas akan menjadi waktu penuh kejutan dan romansa spontan. Sedangkan musim gugur mengajak Gemini untuk merenungkan makna cinta sejati. Iya. Emang kita kalau udah bawaannya udah Desember yang berber tuh bawaannya galau memang. Benar, makanya kan ada lagunya. Ya kan? Ada 2 lagi lagunya. Desembernya Neck Deep sama Desembernya Efek Rumah Kaca. Emang Desember. Aku
selalu suka sehabis hujan di bulan Desember. Ada gininya dong. Desember gitu. Kan lo ada itunya biasanya. Benar, cuman kali ini enggak ya. Tapi bagus banget kalau Neck Deep tuh ada satu liriknya. December. A year of suffering, lesson learned. Itu yang gue rasakan tahun ini, luar biasa. Exactly. Yes. Wow. Kan tadi udah pemanasan, Pak. Emang Pucut mau ngapain sih nanti malam anyway? Wah, ada Rudolf di depan kita. Enggak, jam 9, geng. Siapa 1 tahu. AM tuh apanya? Itu judulnya doang. 1 AM tuh Nama judulnya partinya. doang, nama partinya kebetulan. Sebenarnya enggak kebetulan, saya juga jam 11 udah enggak ada di situ mungkin. Udah sing tidur kan, kesana cuman bekerja kebetulan. Berarti lo nanti akan memainkan lagu-lagu terbaik di Jakarta. Betul. Gitu. Wow, saya inget tuh apa? Tapi saya enggak mau inget-inget. Jangan. Gitu. Tapi ya lagu-lagu skenaan biasa lah paling yang gue mainin nanti. Jadi kalau misalkan ini boleh promo enggak sih gue? Boleh. Siapa tahu nanti mau ke LBM ada Pucut di sana jam 9 mulainya sampai jam 11-an mungkin. Tapi bukan yang ini Lucy, tapi bukan Lucy in the Sky ya. Bukan, ini It's yang another Lucy. Dirmart. Betul. Oke. Jadi lo akan mainin lagu-lagu kayak ya karaoke bersama lah ya. Iya. Dari 1000 jalan Itu di udah dunia. pasti itu kalau bisa Pasti 3 ya. kali tuh lagu itu. Apalagi sih Cut Sumpah. biasanya kalau lagu-lagu karaoke. Mr. Brightside. Langsung ke arahnya sana. Kebetulan pasti kena kali ya. Pasti. Itu kan pasti kena ya Kalau kan. beli makanan di sana Beli kena. makan, pasti kena. Masuk kena juga. Benar. Tapi salah satu yang gue tunggu di 2025 adalah film kesukaan gue, Superman. Wah iya, karya James Gunn. Ini adalah debut pertama untuk James Gunn menyutradari satu film dari DC ya. Iya. Lo favorit Superman-nya siapa? Lo nonton gak? Nonton. Tapi jujur gue nontonnya cuman yang siapa ya terakhir? Superman terakhir. Oh iya, gue ingat mukanya gak tahu namanya. Tapi kalau gue tiba-tiba lupa. sukanya pas lagi Brandon Root. Brandon Root tuh si yang tahun Brandon Root 90-an ya. Itu gue, satu kamar gue isinya fotonya dia semua. Zaman dulu pas SMP. Oh iya. Saking sukanya tuh sama dia jadi Superman si Brandon ini. Kayak ya Allah mau punya suami mukanya kayak gitu boleh ya. Amin. Tolong Detikers didoain ya. Ada nih Brandon. Yaudah amin. Kalau yang kemarin yang lo nonton terakhir Henry siapa Cavill namanya? ya. Iya Henry Cavill yang Superman sebelumnya ya. Oh Iya. oke. Ya karena memang di dia zamannya gua tuh di dia munculnya gitu. Tapi sebelum nonton filmnya kan gue juga udah baca komiknya, nonton kartunnya, nonton kayak seriesnya juga nggak? seriesnya Si Smallville itu. Enggak. Gue nonton juga Gua tuh. enggak. Enggak maksudnya Superman mesti ada jadi salah satu tokoh superhero yang paling awal dikenal sama anak-anak di masa kita ya nggak sih? Iya. Kalau masa Betul. sekarang kan paling mereka taunya apa sih superhero? Marvel ya atau Superhero di zamanku yang aku kenal pertama kali Neo. Bukan Neo. Saras 008. laga lu tuh sok tahu. Kalau belagu itu Neo yang gue tahu. Betul, Iya Superman, setuju. Batman, kayak lebih banyak DC gak sih? Terus Spider-Man juga paling salah satunya. Iya Iron Man tuh banyak baru kan muncul DC. setelah ini kan, setelah kita dewasa. Tapi DC Marvel itu tuh punya segmen tuh yang berbeda karena menurut Betul. gue jujur DC itu gue lebih suka kenapa? Karena kayak nontonnya kayak agak effort karena harus masih yang kayak gitu. Kalau Marvel tuh gue suka nontonnya karena ringan aja gitu ya, superhero aja gitu. Benar. Makanya gue jujur lebih suka yang complicated kan anaknya, jadi gue anak DC. Wah anaknya DC berarti ya. Betul. Iya, gue sih anaknya Marvel. Lo anaknya Marvel. Gue ngikutin sampai Endgame paling enggak. Semua filmnya. Gue Gue nonton di sih. bioskop. Iya sih, gue berkali-kali tuh nontonnya.
Gue suka juga. Apapun yang superhero kayaknya gue anaknya hidupnya di ruang imajinasi gue kan. Jadi gue emang sukanya superhero-superheroan. Iya. Siapa tahu ada superhero yang suatu saat nanti menyelamatkan hidup gue. Ya kan? Superman, Brandon Routh boleh nggak kesini? Sekarang dia umurnya kan 45 tahun, dia masih bisa lah kebetulan. Bisa kok. Belum tua-tua banget belum itu. tua. Tadi pas tadi pagi nih kan gue nonton trailernya. Ih jadi kangen si Brandon itu, apa kabar ya? Gue ketik. Ada Instagramnya? Enggak punya Instagram. Nggak punya Instagramnya, tapi gue lihat di Google kan. Terus habis itu kayak 45 tahun masih bisa lah. Nggak beda mukanya gitu ya. Nggak beda lah. Undangan terbuka untuk Brandon Routh. Untuk anda yang mukanya mirip sama Brandon Routh nih, ada Pocut Kamaral yang menyediakan waktu 24 jam untuk dibawa kemana aja. Serem ya. Serem ya. Serem ya. Tapi superhero cewek kesukaan lo siapa? Cewek? Moana. Moana sih. Moana superhero tahu. Moana superhero. Sekarang kan dia jadi kayak half god kan, yang kedua demigod. Gitu, sama Maui itu jadinya. Saras tadi mau bilang Sarah sih. Sama-sama 8 ya. Atau ini Sri Asih. Sri Asih, Indonesia ya. Kalau dari Indonesia suka apa ya? Is it considered as a superhero? Nipelet itu sebenarnya tokoh antagonis apa protagonis sih? Antagonis gak sih? Tergantung sudut pandangnya ya. Ya bisa dua-duanya lah, tergantung ya kan. Gitu. Tapi ngomong-ngomong nih, ada nih liputan Natal Transmedia loh. Jadi Transmedia baru aja menggelar perayaan Natal pada Kamis 19 Desember kemarin. Oke. Gitu. Jadi ada rekan kita Nadia kemarin tuh sempat menghadiri perayaannya. Gimana Detikers mau lihat nggak gimana perayaannya? Kita simak bareng-bareng. Mau ada Evelyn Ong di sana. Ini ada tulisannya, kita simak liputannya tapi tidak ada liputannya. Naon guys. Sebentar, itu detik pagi. Bentar. Sorry ya Detikers ya. Karena ini udah tanggal 20 Desember. Terus kan enggak, siapa yang tadi bukain ini ke gue? Vibes kita tuh udah Januari sebenarnya. Jadi kayak it's a happy have a jolly holy Christmas. Tapi enggak curiga. Ketika kok James Gunn? Iya, gue juga kok James Gunn. Tumben banget Detik Sore membuka dengan Superman. Enggak, itu sebuah ini ya, refreshment buat kita memulai Detik Sore hari ini gitu. Karena kita akan ngebacain tentang mau diselamatkan Prabowo, Sritex tetap pilot. Jadi itu dia. Kita butuh refreshment. Super sekali. Ya, jadi kan kita butuh refreshment ya gitu. Jadi sekalian tadi ngasih tahu kalau misalkan emang ada perayaan. Nah, kita juga mau kasih tahu kalau misalkan perusahaan tekstil PT Sri Rezeki Isman atau Sritex dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Gitu. Nah, putusan ini tuh pada tanggal 21 bulan Oktober lalu gitu. Sritex pun mengajukan kasasi atas putusan pilot yang dinyatakan oleh PN Niaga Semarang tersebut. Upah itu dinilai sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para kreditur, pelanggan, karyawan, dan pemasok yang sudah bersama dengan mereka selama lebih dari setengah abad. Selama 58 tahun Sritex telah menjadi bagian dari industri tekstil Indonesia sebagai perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara. Sritex telah berkontribusi bagi Solo Raya, Jawa Tengah, dan Indonesia. Jadi berdasarkan keterangannya, itu ada sekitar 14 ribuan karyawan Sritex yang terdampak langsung. 50 ribu karyawan dalam grup Sritex hingga tak terhitung usaha kecil dan menengah lain yang keberlangsungan usahanya tergantung pada aktivitas bisnis Sritex gitu. Jadi untuk itu perusahaan berjuang melawan putusan pilot tersebut. Sritex pun meminta dukungan dari pemerintah dan stakeholder agar perusahaan tetap terus beroperasi begitu. Katanya. Iya, jadi MA sudah memutuskan bahwa Sritex tetap pilot tapi ini masih diusahakan dan sudah didorong juga sampai pemerintah supaya Sritex ini masih tetap bisa mencari jalan keluar supaya para karyawannya nggak di PHK. Apa itu bentuknya? Apakah dibikin restrukturisasi atau ada obrolan sama para krediturnya mereka, jadi kayak penundaan kewajiban pembayaran utangnya bisa dilanjutkan gitu. Tapi tetap statusnya pilot
gitu. Iya, semoga sih yang terbaik deh, karena ini kan banyak banget orang yang bergantung ya sebenarnya. 50.000 orang tuh banyak banget. Jadi ya semoga yang terbaik buat Tritex. Gitu. Tapi by the way kemarin lo lihat sosial media gak sih banyak banget yang ngepas tentang demo 12% gitu. Banyak. Gue Di juga tempat gue cukup banyak banget. surprise. Di media sosial manapun. Gak Iya. cuma di Instagram kah? Atau mungkin cuma di TikTok doang kayaknya gue gak ngelihat. Gak masuk FYP gue. Lo Mungkin masuk? kalau di sana enggak kali ya. Orang-orangnya mungkin enggak mau dibikin Nggak protes konten ya? apa ya gitu kan. Mungkin di sana lebih ke waktuku kecil. Tapi benar-benar banyak banget. Tapi kalau misalkan menurut lo pribadi nih, gimana nih tentang si PPN 12% dan banyak yang protes? Dari Detik Finance silahkan. Nah, tiba-tiba gue Detik Finance nih. Ya. Bisa dibaca di Detik Finance, ada judulnya masalah besar di balik badai protes PPN 12%, guys. Itu tulisannya bagus banget. Karena Anda yang menulisnya, betul? Parah, Detik Sore dong. Iya, jadi gini, surprisingly ternyata banyak orang yang masih nggak tahu soal PPN ini sebenarnya apa. Iya, Objek betul, pajak setuju. yang dikenakan untuk PPN ini apa. Iya. Kayak tadi juga gue baru aja ditanya sama teman jurnalis yang lain juga. Kayak, jadi sebenarnya PPN ini apa aja sih yang dikenakan? Apa aja sih barang atau jasa yang kena PPN ini gitu. Terus lo sebenarnya setuju gak sih PPN tuh naik jadi 12% gitu. Ya. Terus gue bilang, ya secara keinginan sih, maksudnya dari gue-nya sendiri gue gak setuju PPN itu naik. Kalau masih bisa ditahan 11% why not gitu. Iya, Kenapa harus betul. naik? Kalau dia naik kan tentu harga barang yang kita bayar itu jadi lebih mahal atau jasa jadi lebih mahal. Tapi masalahnya PPN ini sudah ada dalam undang-undang bahwa dia memang harus naik di 2025. Nah Iya. tuh undang-undang ya harus dipatuhin dong, namanya juga konstitusi kan. Iya, betul. Dan undang-undang itu dibikin sama wakil-wakil kita di Senayan Iya. yang dibikinnya udah dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Kenapa nggak protesnya dari dulu gitu. Nah, jadi kita tuh cuma melaksanakan amanat undang-undang aja tuh sekarang. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah kalaupun misalnya lo nggak setuju sama PPN ini, apa alasannya dan berdasar nggak gitu. Jadi gue juga nanya-nanya ke orang-orang, lo kenapa nggak setuju sama PPN ini? Mereka tuh pada jawab, tapi nggak tahu sebenarnya PPN itu apa. Jadi kayak banyakan yang FOMO juga. Tapi ya, Gue tidak iya, menyalahkan iya, orang-orang setuju. memprotes kenaikan PPN ya. No, just suarakan apa yang jadi aspirasi lo gitu. Iya, iya. Tapi please ketika juga melakukan itu lo juga harus paham tahu, gitu. iya. Tapi setuju sih, gue tuh semenjak yang kita ngobrol-ngobrol waktu itu Om Pak Darussalam ya, gue tuh ngerasa kayak oke, gue tahu untuk apanya. Jadi gue ngerasa fine untuk kayak oke, kalau itu emang dari kita dan untuk kita, gue fine. Apalah arti 1% sebenarnya kan. Kalau misalkan kita nih di lifestyle sekarang ya, apalagi milenial, Gen Z gitu. Itu kan kayak apalah arti 1% karena kalian tiap hari juga ngopi di luar. Lebih ke sana kan. Iya, kita kayak, dan juga ada yang protes kayak gini kan, Jod. Gue beli sepatu yang harganya 3 juta, misalnya yang dari tadinya 3.300.000 jadi 3.400.000 tahun depan gitu. Terus ada yang nyeletuk kayak gini, lo bisa beli sepatu harga 3 juta tapi lo protes cuma naik 100 gitu misalnya. Iya. Kayak ya nggak apa-apa Iya, memang iya, protes kalau harga barang lo naik gitu. Tapi ya protesnya tetap harus berdasar menurut gua. Betul, setuju. Kalau kata Pak Darussalam, PPN itu bisa dinilai apakah dia jadi sebuah beban atau enggak cuma semata-mata dari tarifnya doang. Kayak orang kan sekarang ngebandingin nih tarif PPN kita sama negara-negara di ASEAN misalnya. Karena kalau dibandingin sama negara-negara maju memang kita cukup rendah masih tergolongnya. Tapi kalau di negara-negara ASEAN memang kita cukup tinggi gitu, bahkan tertinggi sekarang barengan sama Filipina. Tapi kata Pak Darussalam, untuk menilai PPN ini jadi beban apa enggak, lo harus lihat juga fasilitas-fasilitas yang berjalan bersamanya. Kayak di Indonesia itu fasilitasnya kayak kita bebasin kebutuhan-kebutuhan pokok tuh bebas PPN. Atau yang untuk tahun depan yang tadinya harusnya jadi 12% di diskon 1% jadi tetap 11% gitu. Terus kita juga punya threshold atau batas penghasilan kena pajak atau PKP itu cukup tinggi nilainya, 4,8 miliar rupiah.
penghasilan kena pajak ini, pengusaha kena pajak ini kalau dia batasnya makin tinggi berarti makin besar kesempatan kita untuk menikmati barang-barang yang tidak dikenakan PPN atas barang atau jasa yang diusahakan sama si pengusaha ini. Nah, sementara negara-negara yang PPN-nya kecil itu mereka batas pengusaha kena pajaknya itu juga rendah. Artinya makin banyak barang yang akan kena pajak gitu. Nah, itulah makanya ada beberapa indikator yang harus kita lihat sebenarnya kalau mau menjudge apakah PPN yang dikenakan sekarang itu benar-benar menjadi sebuah beban apa enggak gitu. Dan itu semua bisa dilihat lebih holistik lewat artikel yang ada di depan layar ini sekarang. Betul, itu dia artikelnya ya. Jadi langsung dicek artikelnya. Dan by the way, ini tuh banyak banget netizen tuh bikin poster-poster yang kayak menarik-menarik banget. Yuk kita pakai coba. Pakai meme segala loh. Iya loh. K-popers juga pada demo kemarin soalnya sampai ke depan istana katanya. Coba. Ini salah satu nih ya K-popers yang demo di depan Istana Merdeka kemarin. Nah, bisa tuh kita baca. Jujur kan kita juga sulit ya. Bacain Gun. Bisa digedein nggak? Lihat folder. Oh, kita disuruh usaha tetap ya. Baik. Folder apa ya? Bentar gue buka dulu di sini YouTube-nya kita. Oke. Si K-popers ini sampai bawa light stick loh pas demo di depan istana. Luar biasa banget. Boleh nggak ini biar netizen juga bisa ngelihat secara lebih besar gambarnya aja yang di fullin. Iya. Kalau gitu juga nggak bisa baca di sini. Coba. Gitu. Tapi emang lucu-lucu sih karena juga yang datang buat protes ini nggak cuma aktivis doang, tapi juga dari masyarakat sipil termasuk para K-popers karena mereka protes harga tiket konser gue besok nanti akan jadi lebih mahal. Ya lebih mahal, betul. Udah kan emang dari kita buat kita. Ya kan, coba kita lihat. Nah, ini salah satu kemarin hasil liputan teman-teman di lapangan nih itu. Nggak biasa kan lo menemukan ada orang-orang yang pakai pakaian seperti ini terus aksi unjuk rasa gitu di depan istana. Tuh. Muka-mukanya tuh bukan muka-muka bayaran, beneran mereka. Kenapa muka-muka bayaran? Punten penonton. Kan banyak ya masa demonstrasi itu masa-masa bayaran soalnya. Iya, ini itu kayak jadi rahasia umum. ya. Tuh. Gini, dan memang mereka mengakui mereka dari komunitas K-popers juga anyway. Oh, mereka mengakui itu, wow. Ada lagunya nggak kemarin saat demo? Omaga. Apa tuh? Ya kan? Mereka lebih ke waktuku kecil soalnya ya udahlah nggak usah cukup ya gitu. Begitu Detikers ceritanya. Menarik sih bahwa penolakan PPN 12% ini nggak cuma ada di media sosial yang biasanya kan kita kalau lihat di media sosial wah SAS nih, ini pasti buzzer nih yang bikin kayak gini-gini nih. Nah, tapi nggak cuma itu ternyata banyak sekali protes ini nggak cuma di media sosial tapi juga masuk ke kehidupan kenyataan orang-orang pada protes emang. Iya, ini real bro. It's real. Yes. That's gitu. real. Tapi pada akhirnya ya harusnya sih, bukan harusnya, sepertinya sih PPN 12% tuh bakal tetap naik sambil menunggu peraturan Menteri Keuangan yang keluar. Cuma memang ya itu kan pemerintah juga menerbitkannya barengan sama sejumlah insentif lain juga kan. Betul. Lagi pula juga dari sejarahnya, historisnya, empirisnya, itu setiap kali ada kenaikan PPN katanya nih ya, ini berdasarkan data dari DDTC, dari Pak Darussalam juga. PPN itu kalau naik tidak cukup mengganggu atau mendistorsi ekonomi kita. Artinya kalau PPN naik lo nggak terlalu berpengaruh terhadap daya beli lo sebenarnya. Akan lebih berpengaruh kalau misalnya kayak subsidi BBM atau mungkin harga bahan pokok di lapangan itu mahal naik gitu kayak harga cabai, harga bawang yang selalu kita konsumsi itu naik gitu. Karena kan kalau tiket konser nggak selalu lo konsumsi kan, lo nggak selalu tiap minggu beli tiket konser. Kita nonton, bener. Kita apa di situ? Itulah salah satunya gitu, Detikers. Tapi gitu, iya oke. Nah sekarang dari PPN-PPNan kita mau melihat jalanan Jakarta dan sekitarnya. Mari kita sapa Bribda Eklesia. Hai, selamat sore Bribda Eklesia.
Halo, selamat sore Edo dan Pocut. Selamat sore Bribda Selamat Eklesia. sore. It's been a while. Apakah Bribda Eklesia tidak libur? Enggak dong, kita Enggak kan ya? menjaga operasi Natal dan Tahun Baru. Berarti Luar Bribda biasa. Eklesia juga akan operasi lilin nanti, ikut operasi lilin. Iya, betul sekali. Di mana? Dapat di mana? Jalur mudiknya aku di Merak, Aha. Mhm. jalur baliknya aku di kawasan Bogor Puncak Cianjur. Wah, rame Iya, itu iya, semuanya. Iya, betul. Semangat ya buat teman-teman NTMC Polri semuanya ya. Tapi boleh dong kita minta pantauan lagi dari teman-teman untuk hari ini seperti apa kondisi jalanan di beberapa titik di Indonesia. Silakan Bribda Baik, terima Eklesia. kasih Edo dan Pocut. Selamat sore Detikers, kembali lagi bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama langsung saja kita akan pantau di exit tol Bekasi Barat. Dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon maupun Kalimalang pada sore hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani. Terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam pulang perkantoran pada sore hari ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas serta berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan titik selanjutnya kita akan beralih ke kawasan Cikopo, Jawa Barat. Dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Palimanan dan di arah sebaliknya pada sore hari ini tampak kondusif lancar. Terlihat di pantauan CCTV kami bahwa sedang terjadi hujan di kawasan ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dikarenakan banyaknya jalanan yang licin dan juga struktur jalan yang tidak rata akibat curah hujan. Untuk itu tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk titik selanjutnya kita akan beralih ke Kahatek, Sumedang, Jawa Barat. Dari arah tol Cilenyi maupun Jatinangor yang akan menuju ke arah Nagrek maupun Tasik dan juga Garut pada sore hari ini tampak cukup kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan yang dapat ditempuh berkisar 30 sampai dengan 40 km per jam. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan tidak lupa untuk mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Dan titik yang terakhir kita akan pantau di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta. Dari arah Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah ke Keraton Jogja maupun dari arah Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang. Sore hari ini tampak cukup ramai, terlihat ada peningkatan volume kendaraan namun masih tetap lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dikarenakan banyaknya aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan bagi para pejalan kaki yang akan melintas, maksud kami menyeberang jalan dapat berhati-hati dan menggunakan zebra cross yang telah tersedia. Bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali kepada Edo dan juga Pocut. Silakan. Baik, terima kasih banyak Bribda Eklesia. Sampai bertemu lagi di Sampai kesempatan bertemu lagi. selanjutnya. Salam Selamat presisi. sore. Terima kasih, salam presisi. There you go. Yes. Karena hari ini nggak ada market review ya guys. Tidak ada. Kosong. Loh, ada apa? Ada perayaan apa di belakang? I can see it guys, but anyway, nothing happens. Hari ini karena nggak ada market review, kita update market Ya. hari ini ditutup di level berapa aja ya? Oke, silakan. Hari ini IHSG ditutup di level 6.983 atau naik 6,6 poin. Sebenarnya ini IHSG tadi sempat turun ke bawah level 6.931 sebenarnya, tapi menjelang akhir penutupan sempat kembali naik dan akhirnya turun lagi, sempat menuju kembali ke 7.000 tadi, dan hari ini akhirnya ditutup di level 6.983. Jadi 6.900. masih sedang-sedang saja, tapi kita hari ini tidak ada market review, tidak ada analisis sentimen dari investasiku. Nggak apa-apa, kita punya banyak amunisi lainnya akan kita bagikan selain dari market review.
Betul, pastinya dong gitu. Hari ini juga selain Tapi kita tetap punya sentimennya. Oke, boleh. Langsung Kita aja lihat kasih dulu lihat. sentimennya untuk bisa tahu kabar hari ini apa aja. Have a holy jolly Christmas. It's the best time of the year. Wow, Masuk loh bagus tadi banget. ininya. Iya. Lagu jingle bumpernya kita sama that song gitu. Keren. Tapi ngomong-ngomong nih, kita kan nanti bakalan ada Malaysia Singapura loh. Betul. Hari ini ya, nanti malam gitu. Jadi ada nih laga hidup mati Malaysia versus Singapura akan digelar hari ini. Wah, gitu. tetanggaan nih. Tetanggaan. Kalau sampai ada yang kalah salah satunya bakal perang nggak? Nggak usah sampai kayak gitu nggak. Kita kan healthy. Oh, and healthy relationship ya. Emang kalau nggak healthy relationshipnya bisa kalau ada yang menang ada yang kalah bakal perang. Lebih ke split up Pak. Oh, split. Biasanya ya Oke, jangan oke. sampai kan, ya jangan Iya sampai dong. lah gitu. Terus habis itu jadi Piala AFF 2024 akan memainkan laga terakhir dari grup A pada hari Jumat. Jadi ada 2 pertandingan yang akan digelar. Pertama ada laga Thailand versus Kamboja. Pertandingan itu akan dimainkan di Stadion Raja Mangala, Bangkok. Nah, kemudian ada laga sengit Malaysia Singapura nih. Pertandingan itu digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil Kuala Lumpur. Right. Saat ini nih yang memimpin, tebak siapa? Thailand. Yes, Kapun Cup, Saudi Cup memimpin di grup A Piala AFF 2024 dengan 9 poin dari 3 laga. Jadi Gajah Perang dibuntuti Singapura dengan 6 poin, Malaysia dan Kamboja 4 poin, dan Timor Leste yang menjadi juru kunci dengan 0 poin gitu-gitu. Urutannya tuh ceritanya. kayak di peta ya, dari Thailand yang di atas, kemudian disusul sama Singapura, Kamboja, Malaysia, Kamboja, kayak peta gitu. Oke, peta. Katakan apa? Peta. Makasih ya. Itu di grup A. Di Nah, grup kalau A. di grup B ini juga akan ada laga seru di Tikar. Ini juga Yes. another laga hidup mati, yaitu timnas kita Indonesia akan berhadapan dengan Filipina. Ini juga akan jadi pembuktian, laga pembuktian untuk para striker Garuda Muda, apakah bisa membawa kemenangan buat Indonesia. Ini lagi pula, ini kita punya keuntungan ya, kita mainnya di kandang sendiri, di Manahan Solo. Di Manahan ya kan. Dan Indonesia sendiri sudah membukukan sebanyak 4 gol, yang mana semua gol ini tercipta hasil dari situasi bola mati. Jadi nggak ada hasil dari set piece gitu. Kayak hasil dari nggak ada dari open play gitu. Jadi untuk Indonesia sendiri, Kadek Arel sudah menyumbang 1 gol untuk Indonesia. 2 gol lainnya ini atas nama Muhammad Ferrari, dan juga 1 gol lainnya hasil bunuh diri dari pemain Myanmar, Zin Nyi Aung. Ada gitunya. Oke, jadi berarti next Indonesian sama Filipinos. Indonesia dan Filipinos. Kalau juara kompetisi menyanyi kayaknya yang menang kan Filipina sih.
Suaranya semua orang Filipina kalau lo random cek pasti akan bagus. Iya. Ada yang cewek waktu itu sampai di musical itu siapa namanya lupa deh. Siapa ya? Si Filipina yang Armaja itu. Yang gue tau paling banget bagus suaranya. ya, yang paling terkenal juga kayaknya Christian Bautista ya. Oh iya bener-bener. Maribeth Bukan Maribeth. agak kriminal ya. Anyway, The Tickers, Yes. are we end yet? Over yet? Mau sekarang. Oke, Iya. The Tickers. Ayo langsung aja. Iya, ada bumpernya kan? Ya. Kita bumper boleh bumper dulu nggak? Bumper dulu nggak? Bumper. Kebetulan kita udah ditunggu sama 2 orang preman paling berbahaya Yoi. di gedung Mafia. Transmedia ini. Benar. Mafia sini. Kita langsung hadirkan. Ini dia, The Hat Trick. Yeay. Mau setup mic dulu. Ya udah kalau gitu kita break dulu sambil Yo. nunggu The Hat Trick Yo. ya. Mohon maaf. Nah mohon maaf nih The Tickers, pokoknya kita akan kembali lagi dengan The Hat Trick. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma. Hore, hore. Yeah. I feel good. You know that I would now. Nah. Yeay. Sekarang kita bakalan ngebahas topik nih menarik Iya. banget, yaitu Indonesia wajib menang di laga pamungkas AFF 2024 karena kita bakalan melawan siapa, Pak? Filipino. Udahlah. Jadi semoga kita menang ya, cuman masa kita cuman berdua doang, nggak seru kan? Kan asiknya rame-rame. Betul, karena kalau nggak ada lo, nggak Nggak rame. rame. The Hat Trick kembali lagi bersama dengan Afif Farhan dan juga Lukas Aditya di sini. Halo, Hai. selamat sore. Selamat sore Mabuhay. guys. Selamat Mabuhay. po. Selamat po. Bahasa Bahasa Tagalog, Filipina. kan lawan Filipina kan? Tagalog. Tagalog. Tadi gua bilang apa? Katalog. Katalog, bahasa katalog. Lo mau jualan produk apa di sini by the way? Mau MLM Bapak, katalog Mabuhay. gitu. Ini berasa dikeroyok sama host Detik Sore ya jadinya ya. Oh iya. Oh iya. Iya juga ya. 3 lawan Aduh, 1. nggak enak ya. Mendingan hari Senin ikutan deh jadi Oh, host iya. di sini deh, Mas. Bener. Kebetulan Afif bisa semua minggu depan bisa saya. It's good to be back. It's gonna be back. Keren, Fetch Iya, ya, mahal bang. Oke, nah sekarang nih, Oh iya. kenapa sih? Physical touch. Iya physical touch Iya. dia. Oke, Iya. Bukan attack ya. physical Counter attack. Agak serem Oh, ya. iya. Ngomong-ngomong, tapi nih ngomong-ngomong attack kan nih, ya Iya. kan? Kalau On Titan. misalkan, Ayo lanjut Bu. Lanjut Bu. kalau misalkan ini persiapannya nih untuk mengattack Filipina, Iya. kita ada nggak strateginya? Persiapannya ada. Persiapannya ada. Iya Berarti udah pertanyaan dong, Iya. persiapannya. Iya, 6 hari bahkan memang dia persiapannya. kalau kalimatnya suka majemuk bertingkat 5, 6, 7, 8. Wah, bisa dimarahin Bang Habib nih kalau gini. Ada bahasa yang bahasa, ahli bahasa. Seberapa? Oke, persiapannya kita udah istirahat 6 hari, Wak. Iya. Kita istirahatnya lebih panjang daripada Filipina. Filipina kemarin baru baru main lawan Filipina lawan Lawan bukan Laos. terakhir. Laos ya bener Laos. lawan kan? Laos. Ya pokoknya kita punya Bener Iya, iya. kita punya Challenge narasumber. Iya, bener Laos. banyak nulis Pak lupa. Enggak, kita emang punya Indonesia punya waktu istirahat lebih panjang begitu Iya. kan. Apalagi kita main di kandang ya, strateginya besok memang harus menyerang sih. Maksudnya kita harus kalau bisa curi gol dulu lah. Begitu. Karena memang sekarang di posisi klasemen itu Indonesia ini ada di urutan ke 2. 2. Nilainya sama dengan Myanmar. 4 poin, 4 Sama-sama poin. 4 poin. Ya. Myanmar lawan siapa? Lawan Vietnam. Lawan Vietnam. Oh. Itu waktu Kalah yang sama kayaknya besok. tadi sih. Sabtu. Oh itu bareng-bareng tuh. Indonesia lawan Bareng. Filipina, Bareng. Vietnam Jamnya lawan sama. Myanmar. Jamnya sama. Jamnya sama. Jadi Tapi kita nggak pengen tergantung sama tim lain. Iya, Dia jelas harus menang dong. dulu. Iya, Iya jelas. dong, menang lah. Kita nggak mau tergantung PP 12% begitu kan. Arahnya salah segmen. kenapa? Jadi ini untuk pertandingan besok nih, ini tuh beban atau ya udah nothing tulus aja sebenarnya? ya karena ternyata di Piala AFF ini Indonesia ditarget. Ada sama target Brazil. ya? Iya. Harus semifinal ya? Harus semifinal, makanya ya
beban sih jadinya. Jadi beban sih. Jadinya Iya. jadi beban. Awalnya kan mungkin kita kayak AFF lah Piala Ciki gitu kan Iya, Pak iya. kalau kata netizen. Tapi ternyata memang ya ini masih U22 muda semua dan ternyata tidak semudah itu Ferguson gitu. Target itu muncul di tengah-tengah di tengah-tengah kompetisi atau memang dari awal sudah Nah coba Pak Lukas yang ngobrol sama Pak Erick Thohir. terbaik? Kan emang kemarin ngobrol pas Iya, PSSI iya, iya. terus ngomongin AFF. Terus apa namanya? Terus sebenarnya menurut Erick Thohir sudah ada perbincangan dengan Sintayong di menjelang turnamen dimulai ya. Oh, berarti Nah, sebelum berlaga iya. pun sudah ada Meskipun target. Meskipun judulnya kemarin tryout uji coba untuk Iya. memberi pengalaman pada pemain muda, ternyata kesepakatan antara PSSI dengan Sintayong ada targetnya semifinal seperti itu, dan hitung-hitungannya memang kita menang lawan Myanmar dan Laos, kalah lawan Filipina dan kalah lawan Vietnam, dan di Filipina ini tinggal meraih hasil imbang kan kalau sesuai skenario. Ternyata lawan Laos meleset targetnya, malah seri 3-3. Jadi ini ya dibalik, lawan Filipina harus menang sekarang. Jadi si tryout yang dari awal kan kita taunya bahwa ini biar jadi laga bukan uji coba sih, Nambah pengalaman. lagi laga trial lah buat Hmm. para Garuda Muda ini, skuad Iya. Garuda Muda. Jadi walaupun ini dikategorikan di label kategori trial, tetap ada target Iya. semifinal itu dari awal Iya. ya. Yes. Dan Dan bahkan ditekankan kemarin kan. Dan bahkan kemarin Sintayong juga sempat beberapa kali bilang yakin lolos final. Gitu Dari kan. awal? Iya. Oh, Dengan tim muda ini semoga saya lolos final gitu. Oh, Nah bener di dua edisi terakhir Sintayong selalu membawa Indonesia lolos fase grup. 2020 sampai final kalah dari Thailand, dan di 2022 sampai semifinal kalah dari Vietnam. Jadi bisa nggak nih mempertahankan tren selalu lolos grup bersama Indonesia nih Sintayong nih di Piala AFF? pertanyaannya dengan skuad kedalaman skuad sekarang dan komposisinya ada sekarang di bawah, mungkin gak sih Indonesia nggak usah yang semifinal deh, semifinal kayaknya kita masuk sih sampai semifinal, juara. Nggak mungkin. Mungkin Terlalu lah, berat. bumi masih berputar. Terlalu ya. berat. Mungkin. Bukan ya Salah. kemungkinan itu Mungkinkah? selalu ada ya, Do ya. Kemungkinan selalu Selalu ada. ada. Nanti Tapi dari Besar analisis atau teknikal kecil. dan fundamental sih ya. Kayak berat sih. kalau berat, berat untuk juara itu banget. berat. Makanya PSSI juga matok targetnya ya semifinal, Semifinal bukan aja. juara. Jadi even masuk final pun nggak apa-apa asal masuk semifinal. Iya, Ya asal kita nyembus final ya pokoknya. Semifinal ya. Semifinal. 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 Tapi Filipina lawan berat gak sih? Maksudnya di atas kertas kita let's say lah secara head to head kita bagus gitu. Iya. Untuk yang kondisi sekarang, Filipina itu kan juga sudah banyak pemain naturalisasi ya. Apalagi dari 2010 mereka sudah menunjukkan perkembangan yang cukup bagus dengan pemain-pemain keturunan yang main di Eropa. Christian Bautista katanya main juga. Ya? Agak. Mantunya Christian Gonzalez malah main. Bener. Beneran. Oh iya. Namanya Christian Rontini. Mainnya di Liga 1 juga. Oh, oke. Nah, kalau soal kedalaman squad ya kemarin kita udah lihat sih 3 pertandingan Indonesia mainnya masih belum bagus ya, belum solid. Ya itu tidak terlepas dari persiapan yang mepet. Baru uji coba sekali langsung ke turnamen. Ya kita berharap sih 3 pertandingan ini layaknya uji coba aja buat Indonesia. Jadi setelah 3 pertandingan permainan Indonesia akan menjadi semakin solid dia. Dan Filipina juga kemarin dia imbang Vietnam kan Vietnam, Pak, satu ya. sama. Jadi ya maksudnya Filipina sebenarnya mereka dalam mood yang bagus juga begitu. Mereka kayak gue bisa kok nahan imbang Vietnam walaupun lapangannya sintesis ya kan. Sintetis ya kan. Sintesis tuh nama perusahaan di Kuningan. Tapi ya benar-benar Tower, ada Pak, Tower. Oh, itu tower, Tower, tower. iya. Tapi kan berarti si Filipina ini kan capek, dia 7 hari udah main 3. 3 kali, Berarti kan iya. kelelahan dong dia. Itu bisa dimanfaatin nggak sama kita? Harus. dari timnas? Itu sebenarnya kan yang terjadi di Indonesia di 3 pertandingan awal kan. Main Waktu yang mepet. 3 kali dalam waktu seminggu. Dan Sintayong juga sudah mengkritik jadwalnya bisa membunuh pemain karena harus melakukan perjalanan away dan home. Iya, ya. iya. Pak, kalau misalnya pemain bola atau ya pemain bola lah, dia cuma punya waktu singkat gitu menuju ke laga selanjutnya. Biasanya dopingnya apa sih? Istirahat. Istirahat Tidur aja ya? iya. Makan Istirahat. sehat kali Pak. Dan vitamin, nutrisi Mineral. Oke. gitu. Kalau Disebutin, kalau Pak Cristiano Ziko. Ronaldo kan harus ada apa namanya? Nitrogen. Iya. Berendam gitu kan. Iya, iya, Oh, iya. iya, iya. Sama sauna. Iya. Tapi mahal banget sih itu Pak. Teknologinya kita pakai Teknologi itu tinggi tong banget. sama es batu.
Oh Ya, ini kan sama ice dingin, bath ya dingin. kan. Ya, ice bath. Kita aja pebalap MotoGP aja berendam di sini Iya. pakai ember manual ya. Heeh. Itu kepanasan sih sebenarnya. Itu lebih kepanasan ya. Kepanasan. Bukan untuk teknik itu ya. Tapi sebenarnya Filipina yang patut diwaspadai juga ini Pak, mereka fisiknya kuat-kuat gitu. Iya, karena- badan mereka tuh kayak badan orang Eropa. Oh ya, karena iya. turunan Iya. Eropa Karena banyak. mereka banyak keturunan kan. Kan pemain- Filipina banyak keturunan Amerika Oke. juga banyak Iya, Filipin. Jadi mereka emang Mereka fisiknya full squad juga ya. Full squad. Full squad ada beberapa pemain yang tidak bisa memperkuat karena tidak dilepas klubnya. Salah satunya pemain Persib Kevin Rey Mendoza, Iya, orang Filipina. itu orang Filipina juga, dan beberapa pemain yang bermain di Liga Jerman itu nggak dilepas. Oh, kenapa Persib nggak ngelepas? Ya memang Kebijakan tidak wajib melepas karena Tapi kan bukan memang bukan agenda FIFA. bukan soalnya. agenda FIFA Pak, bukan kader FIFA. Oh. Jadi nggak harus wajib ngelepas. Oke. Kirain kalau selagi memang nggak ada pertandingan nih klub ya nggak apa-apa di ini aja, tapi tetap harus ada Ada keputusan klub. ada izin dari klub ya. Mm-mm. Karena Karena kan ya pada akhirnya pemilik- tuh pemain pemilik udah pemain tuh klub tuh yang bertanggung jawab kalau dia cedera, kalau dia kenapa-napa gitu. Kalau negara kan emang tugas doang. Tugas Tugas negara. Tugas negara. kayak jas hujan ya. Iya kayak jas hujan. Iya, bener. Besok punya. Masih ada nggak sih? Kayaknya udah tutup deh. Oh, iya. Bersih-bersih. Guys, tapi kalau lihat komposisi pemain Indonesia saat ini, siapa yang akan jadi tumpuan nanti di pertandingan nanti? Besok malam ya? Kita bedah ini nih ya, Iya. susunan pemain ya. Uh-uh. Susunan pemain di kiper sampai 3 back tengah itu kayaknya nggak akan ada perubahan lagi deh. Tetap. Tetap Oke. Cahya Supriyadi, Donitri, Kade Karel sama Muhammad Ferrari. Di lini tengah nih yang bisa diutak-atik. Kemarin Ahmad Maulana sudah dicoba menjadi gelandang bertahan dan ternyata cukup bagus sampai menahan Vietnam sampai menit 79 ya, baru ada gol. Nah, Arkan Fikri masih akan menjadi gelandang tengah. Kiri kanan ya udahlah kasih ke Arhan sama Asnawi. Arhan main. Marcelino, Rafael Struik dan Hoki Caraka Di depan. di depan. Itu sebenarnya mungkin saat ini skuad terbaik Indonesia untuk Piala AFF. Ideal lah, paling ideal Iya. itu. Paling ideal. Nanti Oh, kalau oke. misalnya harus ganti pemain, Ronaldo Kuate bisa masuk untuk di lini serang, Victor Detan juga bisa masuk di sisi sayap kanan. Tapi mungkin nggak STY akan bereksperimen. Oke, Kalau kasih. kalaupun bereksperimen, apa yang kira-kira akan menjadi Ya. opsi lain? Mungkin sih bisa akan bereksperimen. Salah satu yang bisa diganti adalah Arkan Fikri karena 3 pertandingan dia kurang oke ya. Yang kemarin cukup oke sebagai starter adalah Ryan Hanan. Ryan Hanan bermain di gelandang tengah. Jadi mungkin itu masih bisa diotak-atik di situ. Right. Dari Filipina apa yang bisa dijadikan ini Pak? Kayaknya kita bisa proses golnya akan tercipta seperti apa? Karena kan tadi ada fakta yang kita tahu bahwa semuanya dari bola mati kan, Iya, ada open golnya. play gitu. Kira-kira bisa nggak kita menciptakan gol pertama dari open play ini di laga melawan Filipina? Harus sih, Harusnya bukan sih, iya. bukan bisa atau enggak. Kita harus. Bisa lagi ya. Iya. Harus. Heeh. Karena kalau kita terlalu mengandalkan lemparan jauhan juga pasti sudah diantisipasi sih. Capek juga Arhan, dikit-dikit ngelap, jauh. Kan pegel banget itu. Iya benar. Capek loh. Itu Cut. ngelapnya Iya, pakai iya. apa sih sebenarnya? Anduk, ada ya? anduk. Bukan sarung ya? Tadi mau kanebo, Kanebo. cuman takutnya Iya. habis tuh. Kanebo bisa. Oh itu pakai handuk. Pakai Handuknya handuk. khusus lagi, bukan handuk yang dia pakai buat. Enggak, dari yang ball boy itu. Ada ball boy ya. Iya. right. Tapi kemarin yang patut dicermati ketika kita lawan Vietnam tuh sebenarnya ada peluang Pak yang Victor Detan. ya. Dia dengan kecepatannya tapi sayangnya pas one on one gagal gitu ya. Sebenarnya kita punya banyak opsi sih untuk pelari-pelari cepat yang bisa menusuk si sayap Filipina sih. Tapi untuk bola mati itu tadi karena ya mereka udah pasti mengantisipasi dan mereka juga tinggi-tinggi juga gitu. Jadi ya duelnya lebih seru nanti. Kalau akan mengandalkan lemparan jauh Arhan juga, Filipina mempunyai satu pemain yang cukup prima ya kemarin menghalau crossing Vietnam juga Elvik yang dia menjadi man of the match di pertandingan itu. Makanya Sintayong harus menyiapkan strategi lain sih untuk bisa membongkar pertahanan Filipina yang banyak diisi oleh pemain naturalisasi. Strategi lainnya nih kayak apa, Mas Lukas? Bisa menerobos dari tengah, menusuk dari samping lalu cutback yang menjadi andalan juga di level-level kelompok usia kan kemarin. Dengan gaya permainan Filipina dalam 3 pertandingan terakhir ini, kira-kira kita bisa nggak ngelakuin itu? Harusnya bisa ya karena kemarin pemain gelandang kita itu kurang kreativitas ya. Nah ini dengan kembalinya Marcelino mudah-mudahan kreativitas di lini tengah ini kembali juga. Tapi ya jangan terlalu membebankan semuanya Iya. ke Marcelino juga karena
membangun serangan itu kan kerja sama tim ya, sepak bola kerja sama tim. Jadi ya semua pemain harus mempunyai peran sendiri-sendiri, menjalankan perannya yang sudah ditentukan oleh pelatih. Benar. Dan sampai dijewer sama STI habis itu. Jangan sampai ya gitu. Ya kemarin kan dimarahin juga di pinggir lapangan. Ada yang dimarahin lah salah satu pemain lah. Ya akan si Robi Darus lagi bukan siapa Kakang Rudianto Siapa? dimarahin. Tapi gue penasaran deh kan Mas Lukas kemarin ketemu sama Erick Thohir ya. Nanya nggak? Udah lama. Udah lama sebenarnya. Tapi oke lah udah lama. Pernah nggak nanya kayak Pak ini kan ada komentar gitu dari netizen yang nyinyir katakanlah begitu. Buat apa sih masuk ke ruang ganti terus kasih pep talk segala macem gitu kan. Ada yang nyinyir bahwa itu buat apa sih dibikin kayak gitu. Ada yang nanya nggak gitu? Nggak ada sih. Karena sebenarnya dia itu masuk di saat pertandingan selesai atau sebelum pertandingan ya. Kalau di tengah laga nggak boleh. Oh nggak boleh. Karena, Oh jadi semua video itu it's either di awal atau di akhir. Kebanyakan di akhir sih. Kebanyakan di akhir. Iya. Oke. Jadi ruang ganti itu kan memang nggak boleh dimasukin sembarang Ya, orang ya. keramat. Keramat. Iya, makanya dia pas masuk bingung, ruangnya ganti nih. Sebelah mana nih ya kan? Itu salah ruangan. Iya, ruang ganti. Ruangnya ganti. Ganti jadinya ruang ruangnya. ganti. Gitu. Tapi selain cedera kan timnas Indonesia tuh jadi tim satu-satunya yang koleksi kartu merah di AFF ya kan. Ya. Nah, gimana nih peran wasit di AFF sejauh ini? Wasit karena kemarin banyak pelanggaran keras yang tidak diganjar kartu, sepertinya Iya mirip-mirip lagi. Liga Inggris ya jadinya ya. Mirip-mirip Liga One gak sih? Iya. Liga Prancis. Donnarumma Iya. kayak begitu kayak gak dikasih Sampai kartu wajahnya merah. robek. Coba cari Cut. Apa? Donnarumma, injury. Lo pasti kayak kasihan. Jadi ya. takut deh. Coba ya kita coba ya. Ya pun kemarin yang sempat menarik adalah ini Pak, Kamboja tuh Federasi Sepak Bola Kamboja ada dugaan match fixing justru ketika yang Kamboja lawan Singapura, terus kipernya bikin 2 blunder yang orang Kamboja juga kayak, "Lih, kok mainnya kayak begini sih?" gitu. Serem ya Cut ya? Oh serem sih. Bang, begini bang. Iya. Iya. Ini nggak kena. Nih Coba gini kena kartu jahitannya merah. jadi gini. Ya Di-stitch. udahlah keren tapi untung dia Tuh. cakep. Ada scarnya Semua jadi bisa keren. dimaafkan kalau dia cakep ya. Semua bisa dimaafkan kalau cakep. Tapi ini dia dapat kartu apa? Dapat award dia kebetulan waktu itu. Nggak ngerti lagi ya Iya, awardnya. ngerti kom. Nggak dapat iya? kartu. Iya, Karena kan emang itu ya sebenarnya kontak kan. Cuma deh ya sebenarnya ya 50-50 sih itu Risiko ketika ya. risiko gitu. Itu Jadi- Cut emang Tapi pria memang tuh bahaya sih kalau kepala. Wah. Lo kalau punya pacar Betul. main bola bilangin gak usah di kiper takut nanti kayak gitu. Iya. Tapi Lagi ngambil bola. Jadi back kayak di risiko standar juga, Oh ya bisa dislokasi dislokasi juga. Agak ngiri pergelangan ya. kaki. Semua ada risikonya sih tapi. Semua ada resikonya bener-bener. Tapi Apa ya? kalau kaki kan nggak ke muka Pak, Oh, masih iya. bisa dinikmati sama Pocut Iya. secara tampilan. Oh keren kayak kaki ayam, Enggak, ceker. kalau muka gue suka kan kalau misalkan ada scarnya laki banget habis berantem Oh bro. gitu justru Oh, suka. lu kayak suka gitu. Batosai nggak? Udah ada lukanya kan. Iya, Batosai, iya, Harry Batosai, Potter iya, suka iya, lo iya, tuh ya. Pokoknya gue Iya, suka iya, yang di iya. sini, yang di sini. Kayaknya wow, berantem nih bro. Gitu, Itu Agus kan. juga punya scar. Kembali ke laptop. Kembali Ya. kembali yuk. Pak kalau dilihat-lihat Filipina tuh sebenarnya bukan lawan yang mudah. Dia di laga ini di kompetisi ini tuh seri 3-3-nya dan selisih gol memasukkan dan juga kemasukannya juga sama Ya, gitu. karena seri Which tuh. is sama Iya. Indonesia. Kalau sampai Indonesia seri, Myanmar kan sama juga kayak Myanmar harus kalah. iya Myanmar harus kalah. Kayaknya sih kalah ya sama Vietnam. Iya. Cuma nggak tahu Cuma ini nggak AFF. tahu, iya. Ini AFF. Myanmar juga beberapa kali sempat merepotkan Iya, sih. iya. Kita pun juga hanya menang tipis 1-0 ketika itu kan. Hmm. Vietnam pun sebenarnya di atas kertas dia seri aja udah lolos gitu. Imbang aja udah lolos. Iya. Artinya apa nih yang perlu diwaspadai sama timnas ketika nanti ngelawan para Filipino Pinoy ini? Ya fokusnya tanding aja sih. Jangan mikirin Myanmar sama Vietnam lah gitu. Maksudnya tanding udah bikin gol. Kalau bisa bikin gol banyak biar sisi golnya makin bagus. Udah pertahanin tuh Iya aja. iya. Yang Oke. jelas harus menang. Jangan Harusnya nggak menang. grogi lagi ya? Dan Dan Iya. udah bonding gak sih? Udah beberapa pertandingan ya kan? Iya, Pasti iya. bondingnya udah lebih kuat chemistry-nya daripada harusnya kemarin. juga sudah Udah lebih nemu kuat. sih. Tapi yang jelas jangan beban. Jangan beban karena main di kandang, didukung supporter banyak, tuntutan harus menang ada. Itu Itu dia. yang harus Oh. disampaikan oleh staf Itu yang harus pelatih sebelum diantisipasi pertandingan. Apalagi ini masih pemain yang 20 tahun ya, 20 tahun di bawah 19 tahun Betul, juga ada. betul. Oh, iya. Dan di bawah 23 sebagian besar itu
pengalaman sih, kembali soal pengalaman, belum banyak pengalaman dengan tekanan tinggi, jadinya nanti malah nggak maksimal kalau misalnya terlalu terbebani. Oh ya, takutnya Gitu. malah pressure ya. Iya. Kayak aduh, bebannya berat banget nih. Iya, makanya Deg-degan, kemarin takut salah. nanya ke Mas Lukas itu berarti mereka udah tahu targetnya dari awal memang semifinal ya. Iya. Artinya kalau bukan beban di tengah-tengah gitu kayak ini harus menang gitu. Mereka udah punya settingan default bahwa never or never, now or never mereka Now or harus never. menang gitu. Iya. Dan memang kalkulasinya lawan Vietnam kita akan kalah. Sesuai Oh, proyeksi oke. lah ya. Walaupun sebenarnya lawan Vietnam udah mulai oke Pak tampilannya. Iya. Lawan Vietnam kita udah mulai bagus, kita udah bisa, walaupun kita main bertahan, kita diserang terus, tapi kita bisa tahan 0-0 sampai akhirnya ya 1-0. kejebolan gol rebound juga itu kan hitungannya kan. Dan yang masih harus diperbaiki adalah passing kita di daerah pertahanan lawan. Sepertiga akhir pertandingan itu masih ngaco banget memang. Iya. Dan lawan Filipina ini ya harus lebih kreatif lagi gimana mengalihkan bola di kotak penalti lawan agar bisa semakin banyak menciptakan peluang. Laga krusial nih. Kira-kira sebesar apa kemenangan Indonesia akan Prediksinya dibukukan? nih? Iya, Prediksinya tipis sih kayaknya. tipis. Ya 1-0, 2-1. 1-0, 1-0 2-1. Lebih ke 1-0. 1-0. Gue tipis sih 4-1 lah. Tipis sih Tipis itu. banget, Pak. Tipis banget tuh. Harus menang banyak lah, banyak gol. Banyak. Iya kan ya. ada banyak gol, banyak rezeki gitu. Oh iya, banyak gol. Oh, banyak anak banyak rezeki ya. Banyak gol, banyak rezeki juga. Bapak ada prediksi nggak? 2-0. 2-0 Buat Dua Indonesia. Oh Betul. iyalah. 2-1 lah 2-1 ya. Buat Filipina. buat Indonesia. 2-1 ya. Instagramnya apa? Iya. PCT. Nah, PCT. Apa tuh? Iya 2-1 lah. Jadi kita buktikan nanti 2 hari lagi ya berarti ya. Besok. Besok. Sabtu. Oh iya Sabtu Kan besok. udah awal liburan Kan lo MC pembukaannya kan. Oh iya. Pucut nanti apa dari piring ya? Kenapa di Manan Solo tadi piring ya? Iya, kenapa dari piring ya? Ya kita buktikan aja karena ini kita berempat beda-beda. Nanti Skornya, ya, benar. beda-beda kan kita lihat. Nih 50.000 pertama Iya, ya. mana nih? Mau ngambil. Tapi kita semua berarti sepakat kayaknya Indonesia bakal bisa menang ya. Iya. Oke, Indonesia menang dan berarti Indonesia akan ke semifinal. Iya. Semifinal nanti possibility-nya akan ketemu Thailand. Thailand, Pak Iya. Pungpap. sudah pasti Thailand yang akan jadi juara grup. Iya. Iya, Iya, ya. pasti. Thailand sudah pasti jadi juara grup. Thailand, bahas dikit guys. Lawan Thailand kita kira-kira akan bisa sebesar apa peluangnya untuk bisa ngalahin mereka? Itu kayak kita keluar kandang buaya masuk kandang macan gitu. Karena Thailand juga kuat banget tuh. Thailand Iya. paling ganas di AFF Dia belum saat iya. ini. Belum Dia belum pernah kalah. Belum pernah kalah dan bahkan selalu menang. Iya. Bahkan selalu Gede-gede menang. lagi ya. Pernah Di kalah. AFF ini. Iya, Tapi di grup lawannya A. emang mudah-mudah. Kemarin Enggak juga sih ada ujiannya Malaysia cuman dan Singapura. ujiannya di lawan Singapura yang mereka ketinggalan 2 gol dulu, akhirnya bisa balas jadi 4-2. Itu menunjukkan bahwa Tim Thailand ini mempunyai mental juara sangat sih. solid ya. Iya. Oh iya, dibalasnya 4-2 loh. Iya. Dan memang negara tetangga kita lagi panas juga sama Indonesia karena kita lolos ke benar. ronde ketiga, mereka tuh motivasinya justru lebih besar gitu loh. Kayak mau ngalahin nih King Indo. Mana nih yang namanya King Indo gitu. Mabuhay. Benar lagi itu motivasi Itu terbesar motivasi mereka ya. Bener banget gitu. Justru itu motivasi Walaupun terbesar mereka. Pak Erick Thohir selaku ketum ketemu Madampang, ketemu siapa yang Malaysia yang kemarin juga. Iya, tuh. iya. Tapi ya di balik mereka ketemu dan bersinergi di bawahnya juga tetap kita kan ya pasti mau lebih baik daripada tetangga kan. Tapi Karena kan gue- tetangga tidak pasti. selalu hijau. Betul. The grass is always greener on the other side ya. Ay. Tapi gue jadi kepikiran mungkin Erick Thohir bikin target mempublikasikan target ini cuman trial doang, nggak muluk-muluk buat jadi juara juga karena takut gitu bahwa di internasional akan dilihat bahwa Indonesia tuh ternyata tidak sebagus itu gitu karena memang skuadnya memang cukup beda sama yang asli, jadi bukan asli ya yang sebelumnya di laga kualifikasi Piala Dunia. Jadi ya dibikin aja targetnya yang Seminimal minimum mungkin. itu gitu supaya kalaupun nanti pada akhirnya kalah ya nggak jelek-jelek amat juga di dunia internasional gitu nggak sih kayaknya. Tapi ini di sekalian menjawab komentar-komentar di Detikcom ya. Di tadi banyak. Katanya nggak Apa komentarnya? yang soal peringkat Indonesia turun. Oh iya benar. Itu karena ada hasil yang kurang maksimal di Piala AFF. Nah di komentar-komentar kan lo katanya nggak masuk agenda Iya, FIFA, tapi kan kok nggak pengaruh ada. ke ranking FIFA Iya. gitu. Nah sejak 2016 Piala AFF itu sudah mendapatkan penghitungan poin FIFA.
Walaupun sedikit ya walaupun pernah sedikit. dibilang Mas Jadi Lukas. PSSI juga pasti sudah melakukan kalkulasi dong. Nanti hasil kalau pertandingan ini kalah, ini menang, ini seri gimana. Jadi ya dengan target yang awalnya cuma untuk memberi pengalaman pada pemain muda ya mau nggak mau ini harus diambil nih poinnya di sini biar kalau misalnya turun pun nggak terlalu banyak kehilangan poinnya gitu. Mungkin juga kita tuh jadi turun peringkat. Kalau secara koefisien kita nggak berkurang kan? Berkurang Maksudnya- 1,7 poin. Oh berkurang juga ya Iya. koefisiennya kita ya. Kita beneran poinnya tuh kalau di AFF cuma 1, berapa gitu. Iya. Kan beda kalau kita kualifikasi Piala Dunia tuh Betul. bisa sampai 20, bisa sampai 16. Enggak, mungkin juga karena si negara-negara lain yang bertanding barengan sama Indonesia negara lain nggak ada yang bertanding. Bertanding. Oh nggak ada yang bertanding ya Asia Tenggara selain. doang sibuk sendiri bikin benar. AFF. Eropa pada Event friendly libur. juga nggak ada. Semuanya libur ya. Libur. Iya, Jadi iya. kemarin juga libur. Masih banyak UEFA Nation kompetisi League juga ya. libur. Soalnya kita maunya kan produktif terus. Nah, itu Asia. dia. Namanya produktif terus. Tapi gajinya kecil, pajaknya tinggi. Gak ngomong itu Pak kita. Nah, kita sapuin Cut. Bersihin. Enggak kan bisa bersihin di situ, benar itu fakta, tsunami fakta. Gitu. Yes. Baiklah, kita nantikan besok tapi besok nggak ada live reaction tapi ya karena hari Sabtu ya. Iya karena Sabtu. Sabtu. Iya. Oh bisa bikin Capek. ya kan Zoom, online Zoom, aja. Zoom, Zoom. Online Zoom. ya Pak ya. Ah, Bikin Tapi ya, Zoom nggak bikin usah ya. ada mukanya ya, masa profil aja ya. Cuma teriak-teriak. Pakai AI. Oh, Nimbalin menarik orang. tuh. Ya kan, jangan nih nanti hostnya tergantikan jadi AI kan. Oh, Sedih nanti saya ya, jangan ya. Iya, jangan Iya, jangan. pikir oh bisa nih. Ternyata bisa gitu Masa kan. main ini juga liga-liga juga masih main menjelang Natal, Liga Inggris masih main. Ada Boxing Day juga. Boxing kan? Day nanti tanggal 26 sampai tanggal 31 tuh full Liga Inggris Wow. main. Yang besok yang big match terdekat itu La Liga sih, Barca lawan Atletico. Itu dua tim lagi sama-sama di puncak, Barca 38, Atletico juga 38 gitu, dan Barca awalnya sempat menjanjikan tapi Sekarang pelan-pelan udah mulai mampam. kesandung nih. Iya, iya. Itu juga seru sih itu. Sampai Oke, akhir oke. tahun lah pasti masih ada tontonan bola. Iya, masih banyak tontonan bola akhir tahun. Kalau misalnya si AFF Mm. semifinalnya tanggal berapa? Mungkin tanggal 23 atau 24 Oh, masih 23, full of 24. match ya di Iya. selama akhir tahun ini di berarti leg ya. pertama dan semifinal kan 2 leg. Final Iya, 2 dua leg. leg. Final 2 leg. Final juga 2 leg. Terakhir pertandingan itu di 5 Januari. 5 Leg Januari. kedua, final leg kedua. Jadi selama 5 orang kumpul-kumpul tahun baru, Natalan itu Iya. semua ada pertandingan Iya, ya. bisa nobar. Bisa Bisa nobar. nobar, oh Iya. menarik sih malah ya kan. Jadi ada tontonan ya kan kita. Acara keluarga nobar. Ya kan? Anda juga acara keluarga nanti nobar ya? Iya dong. Sukses ya. kan? Oke. Anyway, terima kasih banyak guys. Sudah mampir lagi dengan The Hat-Trick-nya. Iya. Kita doakan bersama semoga timnas besok bisa menang. Amin, Wasit amin, Amin, nggak- amin, amin. nggak banyak ini ya yang aneh-aneh ya. Semoga. Keputusan-keputusannya Ya. semua fair dan all the best untuk semua pemain timnas. Terima Amin. kasih sekali lagi Mas Api. Terima kasih Mas Dut. Api. Papung Pak. Terima kasih Mas Iya, Lukas. belum Luar cuti ya? biasa ya. Belum ya. Belum cuti Mas ya. Lukas kapan cutinya? 25-26 dong. Oh itu mah gak cuti, itu Iya. mah libur ya. Ya, itu kan iya lebih libur. Alias Bapak nggak ini di- enggak kan? cuti kayak. Enggak keren. Luar biasa. Dia mah ini Apa? gitu, fighter. Nanti lebaran jangan cuti juga ya Pak ya? Oh iya, bentar lagi Februari ya? Maret Maret, lebaran. Maret. Nggak boleh cuti ya. Jangan lupa. Harus kerja terus. Hamil 5 sebelum lebaran kita ke Oh iya, GBK. minimal 10 lebaran Harus lawan ada Bahrain. pertandingan melawan Bahrain. tetap Itu ada. big Oh, match wow. juga tuh. Iya, bola mulu pokoknya ini tahun bola lah pokoknya. Tahun bola ya. Iya. 2 Abis tahun ini ya. pemilu tahun bola ya. Iya. Kita ini ya ramaikan GBK biar Bahrain Oh, iya kemarin kan dong. nggak mau nih main di Iya. sini. Iya. Bikin. Oh iya ini Iya, ya. Detik sore di sana juga sekalian. Oh iya dong detik sore di sana kita. Iya, di Solo. Bentar. Nggak apa-apa deh di Solo yuk. Di Solo apa di GBK? Iya, Oh, di di GBK. GBK. Bahrain, Bahrain, Bahrain. Tapi GBK. lawan Bahrain itu mainnya biasanya jam 8:30 karena puasa. Setengah Bukan 9 dulu. pagi. Oh iya ya. Malam, Pak, setengah 9 pagi Pak, juga. Kita Ya kan ampun. yang nonton juga aus Ya pengen bisa. buka puasa. Habis kelar siaran kita ke sana. Oh iya. Oh bisa live reaction di sana ya Iya, nanti bisa. ya Bisa, GBK. Boleh tuh ya Terawih kan. juga. Ya udah jadi Menarik, 50. Nih udah siap nih. Tapi ini kena PPN gak sih? Enggak dong. Enggak kan ilegal. Lah. Maaf, PPN-nya di saya. Ya, 12% ya. Tiba jadi Sri Mulyani ya. Anyway guys, jangan kemana-mana. Abis ini kita punya amunisi menarik lainnya buat kalian semuanya. Karena kita masih akan mengudara sampai jam 6 sore nanti. Tetap bersama kami di Detik sore nggak Nggak cuma cuma hore-hore.
Masih di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Hehehe. Panjang ya. Panjang ho-ho-ho-nya, Pak. Lo kan udah pernah tahu cukup lama kalau ada mitos. Enggak tahu deh. Ini lo tahu apa enggak tapi anyway. Apa? Bahwa ada mitos kalau Santa Claus itu akan datang setiap bulan Desember buat ngasih hadiah kalau lo naruh kaos kaki di pohon Natal. Aha. Tahu Gue nggak? tahu, nggak itu? tahu. Pernah nggak ngelakuinnya? Ya enggak ya. Kebetulan enggak, tapi kebetulan kalau misalkan zaman-zaman dulu pas kecil ada pohon Natal di rumah gue kan. Kalau sekarang pas udah gede enggak, cuman enggak ada hadiah ya. Ada hadiahnya berupa Apa tuh? Oh, aneh, isinya, ini isinya ini. iya. Gitu. Karena kayaknya ribet Kerap kalau terjadi. harus Hadiah hadiah. langsung besar, gede gitu ya. Karena kayaknya konsep keluarga gue kalau nggak hadiahin orang antara nanya atau lo beli sendiri deh. Beli aja deh. Karena Males lebih ribet berguna. gua. Iya juga. Ya kan. Benar sih. Nah ini juga harusnya gedung ini berguna buat orang banyak, tapi malah pembangunannya dikorupsi. Ya. Ini terjadi di Bandung. Kita akan bergabung sama Kang Wisma Putra, reporter Detik Jabar untuk cari tahu seperti apa sebenarnya kasus korupsi ini. Ini ada dugaan korupsi gedung RSUD Al Ihsan. Negara katanya rugi sampai 12,8 miliar. Wow, 12,8 banyak banget loh. Betul. Wow, ya udah. Ini apakah kita sudah terhubung kah? Sudah ya, mari kita Sapa. Kang Wisma. Kang Wisma. Selamat sore. Selamat sore, Selamat Kang sore, Wisma. Kang. Jadi ini ceritanya awalnya gimana nih, Mas? Tentang kok bisa rumah sakit jadi objek korupsi? Ya, dapat saya informasikan pada hari Kamis 19 Desember 2024, Polda Jabar menggelar konferensi pers terkait kasus dugaan rumah sakit Al Ihsan Provinsi Jawa Barat. Jadi statusnya milik Provinsi Jawa Barat yang lokasinya ada di Bale Endah, Kabupaten Bandung. Ya. Dan dapat saya informasikan, jadi kejadiannya tuh pada tahun 2019 lalu. Jadi rumah sakit ini melakukan pembangunan gedung lanjutan gitu. Pembangunan gedung lanjutan dari pembangunan sebelumnya, dan si tendernya ini dimenangkan oleh PT Gemilang Utama Alen. Yang dimana si direktur utamanya yakni berinisial RT sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Nah, jadi total kerugian negara dalam kasus ini tuh ada sekitar 12,8 miliar, yang dimana 12,1 miliarnya itu dikorupsi oleh pihak si PT Gemilang Utama Alen itu sendiri, dan sekitar 700 juta itu digunakan oleh konsultan manajemen konstruksi yang masih ada di bawah PT Gemilang Utama Alen gitu. Dan dalam kasus ini Polda Jabar menetapkan 2 tersangka, yakni si direktur utama tadi yang berinisial MA dan seorang ASN Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat berinisial RT yang berperan sebagai PPK dalam pembangunan gedung tersebut. Oh begitu. Jadi ini sebenarnya dari tahun berapa awalnya harusnya pembangunannya? Oke, jadi pada tahun 2019 lalu, 2019. tepatnya di tanggal 28 Desember gitu. Jadi si PT Gemilang Utama Alen ini mendapatkan
Tender gitu ya. Mendapatkan tender Ya. ya. Yang dimana si PT ini diberi waktu 75 hari kalender kerja gitu ya. Dari tanggal 15 Oktober sampai 28 Desember 2019. Nah, namun pada pelaksanaannya progres pembangunan dari yang dilakukan oleh si PT ini hanya mencapai 65% sekian gitu. Nah, kemudian dibayarkan oleh negara itu sekitar 23 M sekian. Dan kasus korupsinya ini tuh ada kelebihan pembayaran gitu. Jadi sama negara dibayar full, sementara pekerjaan hanya dilakukan 65% gitu, bukan 100% gitu. Bukan 100%. Jadi kurangnya 35% lumayan banyak loh. Dan itu sampai sekarang berarti juga belum nih. Ini belum selesai 2024. Berarti belum selesai juga ya Kang ya? Nah, jadi karena ini kalau informasi kemarin dari pihak kepolisian, karena proses hukumnya tuh udah ada yang ditetapkan menjadi tersangka, si proses pembangunan gedung sudah dapat dilanjutkan kembali gitu. Jadi ini tuh lanjutan gedung D, F, dan G. Sebelumnya itu udah ada gedung A, B, C. Itu lanjutan gitu. Jadi dalam waktu berarti dari 2019 ke 2024 ini berarti itu nggak berjalan sama sekali pembangunannya Kang? Informasinya seperti itu, tapi karena ini kan mencakup proses hukum ya, jadi ketika ada temuan di tahun 2019 itu sering berjalannya waktu gitu, si polisi itu mendapatkan laporan polisi terkait adanya dugaan korupsi dalam kasus pembangunan ini gitu. I see. Oke. Kalau untuk gedungnya sendiri, Kang, seberapa krusial keberadaannya untuk menunjang operasional rumah sakit itu sendiri gitu? Artinya dengan tidak kunjung selesainya proyek ini, bagaimana dampaknya terhadap operasional rumah sakit sendiri? Oke, mungkin karena ini pembangunan gedung lanjutan ya, jadi itu belum tahu peruntukannya untuk apa gitu. Oke. Nah, karena ini kan lanjutan dari pembangunan gedung sebelumnya gitu. Oh, jadi peruntukannya belum. Jadi emang dari awal tuh kita bikin, tapi biasanya kan kayak kita akan bikin baru untuk ruang rawat inap atau ruang apa gitu. Nah, ini sampai sekarang belum ada kayak kegunaannya untuk belum ada kebutuhan untuk bisa menambah kapasitas itu ya. Belum diketahui. Belum diketahui. Gedungnya itu. Jadi kan ketika si PT Gemilang Utama Alen ini dapatkan tendernya tuh nilainya tuh mencapai 36 miliar sekian gitu. Nah, dibayarkan oleh negara tuh tadi tuh 3 miliar gitu. Nah, tapi dari si pembayaran ini ditemukan ada kecurangan yang dilakukan oleh si PT Gemilang Utama Alen ini gitu. Jadi kecurangannya, modusnya itu yakni dapat saya sampaikan si modus dari si PT ini yaitu melibatkan manipulasi dalam penyusunan harga perkiraan sendiri gitu. HPS. Jadi si HPS-nya tuh itu tidak sesuai dengan apa yang dinilai oleh KPK. Jadi KPK maksud saya BPK. Jadi ketika ini diaudit oleh BPK ternyata ada perbedaan nilai ya. Menemukan 12,8 miliar gitu. Itulah yang jadinya kerugian negara yang dialamatkan. Iya betul. Dan ketika ditelusuri si 12,8 M itu kemana? Ke si PT-nya tuh sekitar 12,1 miliar dan ke si konsultannya tuh sekitar 700 juta sekian gitu. Yang sudah diamankan ini PT dari pihak PT saja, yaitu direksinya, atau konsultannya juga sudah diamankan? Nah, jadi si pelaku dalam kasus ini tuh ada 2 gitu, yaitu si MA sebagai
Direktur Utama PT tersebut dan juga salah satu PNS di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Jadi untuk pas kemarin dilakukan preskon, si oknum ASN ini nggak ditampilkan karena dia lagi sakit informasinya dan sedang melakukan perawatan intensif gitu. Tapi seiring berjalannya waktu untuk pengungkapan kasus ini, pihak kepolisian itu sudah memeriksa 40 saksi gitu. 40 saksi yaitu Banyak juga saksinya. dari pihak rumah sakit itu sendiri, dari pihak pelaksana, dari pihak pengembang dan dari pihak lainnya gitu. Dan polisi juga mengatakan dalam kasus ini jika bakal ada peluang tersangka baru gitu dalam kasus ini karena ini tuh kan laporan polisinya tuh tahun 2022 gitu. Jadi sekarang masih bergulir gitu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Begitupun kemarin kan dari 12,8 miliar itu polisi hanya menemukan 1,8 miliar uang sebagai barang bukti dari kasus korupsi ini. Dan polisi juga masih menelusuri nih, ini aliran dana 12,8 miliar itu kemana aja gitu. Apakah hanya ke si PT itu atau ada pihak-pihak lain yang mendapatkan uang dari hasil korupsi ini gitu. Jadi masih ada kemungkinan tambahan tersangka lainnya ya Kang ya? Betul, karena udah ada 40 saksi yang diperiksa. Iya. Oke, kalau begitu sampai saat ini proses hukumnya masih bergulir, pemeriksaan juga masih bergulir begitu ya. Setelah nanti misalnya ada tambahan tersangka baru, setelah ini akan ada apa lagi Mas prosesnya? Sidang ya? Seperti kasus-kasus sebelumnya jika sudah dinyatakan P21 mungkin langsung masuk ke persidangan. Cuma ketika belum P21, ya mungkin polisi saat ini masih melakukan pengembangan apakah ada tersangka baru atau tidak. Mungkin kalau misalkan hasil pemeriksaan atau hasil penyelidikan udah sampai hanya di 2 tersangka ini, kalaupun sudah bisa untuk persidangan. jadi mencari tersangka baru bisa mungkin terbukti di persidangan nanti gitu. Oke. Nah, belum ada proyeksi tapi ya persidangannya akan segera kapan dilangsungkan? Belum, karena mungkin ini juga konversi pers itu kan baru dilaksanakan hari kemarin. Mungkin pengungkapan kasus ini tuh baru selesai di bulan November atau di awal Desember gitu. Oke. Lama ya, pengungkapannya sudah dari 2022, kemudian baru mau berjalan sidangnya. But anyway, kita pastinya berharap sama teman-teman dari Detik Jabar untuk bisa mengawal terus kasus ini sampai nanti selesai persidangan dan ditetapkan semua tersangkanya dan juga siapa yang akhirnya terpidana. Terima kasih banyak. Terima kasih Kang Wisma. Selamat sore. Nuhun. Iya betul, nuhun. Disayangkan sekali. Ini masalahnya ini rumah sakit loh. Nah, dan juga kayak gini-gini yang bikin masyarakat juga akhirnya kembali meradang gitu ya, karena di tengah wacana kenaikan pajak, tarif-tarif lainnya juga, kayak apakah para aparatur negara ini sudah cukup baik untuk mengawal setiap proses pelaksanaan barang dan jasa, kemudian semua praktik-praktik proyek di lingkup pemerintahan itu terbebas dari yang namanya kasus korupsi gitu. Iya, tapi kita doakan yang terbaik ya buat Indonesia ini. Ya kan. Jadi salah satu resolusi kita di akhir tahun ya. Betul. Dengan naiknya tanggal 1 Januari nih kalau jadi 12%, semoga semuanya makin baik. Manusianya juga makin baik sebenarnya. Amin. Semoga ya. Tapi ngomong-ngomong nih, ada penyakit baru. Namanya African Swine Fever, demam babi Afrika. Tapi tenang, Detikers, tidak menular ke manusia. Oh gitu. Hanya menyerang babi gitu. Jadi saat ini ribuan ternak babi dilaporkan mati terjangkit penyakit ASF. Pemerintah juga telah membentuk satgas khusus untuk menangani penyebaran penyakit ini. Demam flu babi ini tidak menular ke manusia. Penyakit ini juga berbeda dengan flu babi atau swine flu yang disebabkan virus H1N1 gitu. Jadi nih,
Cara penyebarannya itu adalah melalui kontak langsung babi sesama babi. Kenapa jadi babi sesama babi? Tapi kita tuh di Indonesia jarang banget yang miara kan. Banyak Cut. Oh ya, kalau di Jakarta nggak sebanyak itu. Di Jakarta mungkin gak sebanyak itu. Cuman mungkin ini buat yang lagi di luar ya. Di luar Jakarta yang punya nih, pokoknya kontak langsung babi sesama babi dari serangga, dari material pembawa termasuk pakaian, peralatan peternakan, kendaraan, pakan mentah yang terkontaminasi itu adalah salah satu gimana cara mereka terjangkit begitu. Jadi ya mungkin harus lebih steril lagi kan, atau mungkin udah ada nih nanti bulan depan vaksinnya, ya kan. Jadi get well soon untuk semua babi di seluruh Indonesia. Agak gak enak, tapi itu betul loh. Tapi bener kan? Betul. Karena jadi babi ini kan juga salah satu hewan ternak di Indonesia gitu, yang juga jadi komoditas peternakan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia gitu. Ini juga jadi salah satu sumber ekonomi banyak masyarakat juga pada akhirnya. Mungkin di Jakarta kita jarang nemuin ada yang peternakan babi, tapi banyak di daerah tuh. That's why ini jadi salah satu perhatian juga bagaimana virus ini untuk tidak tersebar ya, walaupun dia tidak menyebar ke manusia, tapi sesama ternak nanti akan bisa saling menularkan dan akhirnya bisa menyebabkan kerugian gitu. Iya, betul. Nah, selain itu juga yang bikin kita walaupun virus flu babi dari Afrika ini tidak menyerang manusia, tapi adalah yang lainnya yang juga berpotensi mengancam kesehatan manusia, yaitu temuan dari Kementerian Kesehatan terbaru bahwa lebih dari 40% air minum isi ulang di Indonesia itu positif mengandung bakteri Escherichia coli. Oh, E. coli ini. Gue pakai air isi ulang lagi. Lo pakai air isi ulang nggak? Atau yang langsung beli lagi, bukan isi ulang? Kalau di rumah? Pakai air kemasan, Pak. Oh, kemasan. Berarti nggak isi ulang. Beli lagi. Tidak gitu. Karena jarang banget kalau di rumah gue pakai air isi ulang. Iya, gitu karena kita ini keluarga gue tuh jarang banget minum. Ini salah satu hacks yang gak go green menurut gue, tapi salah satu hacks ya adalah kayak di rumah gue pokoknya karena minumnya pakai botolan. Sekali ngambil harus habis. Karena gitu. Kita sekeluarga tuh nggak ada yang bakalan minum air mineral kalau nggak digituin. Iya. Jadi pokoknya kalau udah dipegang harus habis, nggak mau tahu, nggak boleh dibuang gitu. Jadi salah satu walaupun tidak go green ya. Nah itu dia. Jangan sampai kayak gitu ya. But anyway, informasi ini harus diketahui juga oleh masyarakat bahwa sekitar 80% akses air minum di Indonesia itu belum layak dikonsumsi. So sad. Peningkatan akses air minum layak cuma meningkat dari 11% menjadi 20,49% pada 2023. Berdasarkan hasil surveillance dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Temuan ini dinilai mengkhawatirkan karena banyak sumber air minum yang dikonsumsi warga masih mengandung bakteri E. coli, terutama yang bersumber dari air isi ulang. Nah, Direktur Penyataan Lingkungan Dr. Anas Ma'ruf MKM menyebut perbandingan temuan E. coli pada air minum isi ulang dan PDAM relatif signifikan. Pada sumber air PDAM cemarannya hanya berkisar quote-unquote 33%, sementara pada air minum isi ulang mendekati 50%, yakni 45,4%. Jadi banyak rumah tangga yang dia lebih memilih air isi ulang untuk konsumsi sehari-hari dibandingkan dari air PDAM yang kemudian dikonsumsi setelah dimasak. Karena masyarakat Indonesia belum percaya sama kualitas airnya, karena mungkin baunya, warnanya itu nggak baik, masalah dengan perpipaan, jadi dia ragu untuk menggunakan sebagai sumber air minum. Ini memang jadi pekerjaan rumah, tapi datanya memang ditemukan cemaran lebih tinggi di air isi ulang. Bahaya sih kalau sampai air isi kita diserang sama bakteri E. coli ini ya, karena punya banyak sekali penyakit yang dipicu kalau misalnya tubuh kita diserang sama virus ini, bakteri ini. Salah satunya diare ya kan? Diare juga termasuk. Gitu, iya. Tapi nggak harus air isi ulang ya. Did you know kalau masih banyak juga masyarakat Indonesia yang belum punya akses mandi cuci kakusnya yang bagus. Iya. Kita itu masih banyak juga daerah yang sumber airnya tidak dekat, alias sumber airnya masih sulit gitu, sumber air bersihnya.
That's why Iya. ini juga jadi salah perhatian. Bill Gates pernah sampai datang ke Indonesia tuh buat ngeliat ini juga. Bahkan gak jauh-jauh dari Jakarta, di Banten saja masih banyak tuh yang belum bagus akses air bersihnya. Iya, Jadi jadi ini PR. beruntung ya kita yang masih bisa MCK dengan tenang karena masih banyak banget kok saudara-saudara kita di luar sana yang gak seberuntung kita. Jangan nih abis-abisin air. Itu dia. Iya kan? Itu dia, betul. Cuman kan kalau misalkan minum air mineral pasti lo tipe orang yang bisa ngerasain rasanya gak sih? Kalau gue iya. Karena kalau gue Karena ya, gue minum air mineral tuh gak pakai perasaan ya, tapi pakai kerongkongan. Jadi gue di tahap kayak minum, oh ini mereknya ini, gue tahu. oh iya, jadi kayak misalnya kalau kita jajarin nih air mineral dalam kemasan yang tanpa labelnya, tanpa botolnya juga udah masukin ke gelas, lo tahu ini pasti brand ini. Ada beberapa yang rasanya sama, mirip. Cuman kayak kira-kira gue tahu nih gitu. Karena gue suka main kayak gitu. Gue rasa talent lo emang di situ ya. Menebak ini. Beda loh. Emang iya ya, berasa ya. Nanti gue bawain kapan-kapan beberapa air mineral yang rasanya beda banget dan lo pasti kayak iya bener rasanya beda lagi. Gue nggak pernah notice itu sih, tapi kalau dicoba mungkin berasa ya. Iya. Ini juga jadi salah satu yang mungkin bikin detiker semua geram. Selain daripada tadi berita soal flu babi, kemudian juga E. coli tadi, Ya. ini juga bikin geram. Ada lagi nih muncul nama Agus yang bikin geram, yaitu Agus Cik Laude. 34 tahun, guru les musik di Palembang yang sudah resmi dijadikan tersangka karena mencabuli anak didiknya sendiri yang berusia 9 tahun. Apa yang kau pikirkan, Gus. Agus? Bapak lo nonton, Gus. Marah ya, marah loh. Kita punya lagi ini kru yang namanya Agus. Gus, lo ubah nama apa gimana? Ini banyak banget hari ini, di akhir tahun ini nama Agus bikin bikin meradang masyarakat. Ini ditemukan detikers di Palembang, Kecamatan Ilir Timur 1 pada hari Sabtu tanggal 7 Desember kemarin, jadi sekitar seminggu yang lalu. Sekitar pukul 4:30 sore, aksi ini dilakukan tersangka di ruang kursus piano miliknya saat sedang mengajar korban. Tersangka berkilah punya metode baru latihan piano di tengah proses pembelajaran. Katanya metode ini bisa membantu jari-jari korban lebih lentur. Marah ya Agus. Marah, nggak benar Agus marah ya. Jadi Haryo mengatakan How dare you? Ya gue ada di otak gue kayak Agus gue gitu kan. Jadi Haryo mengatakan di tengah proses pembelajaran tersangka berkilah kan punya metode baru latihan piano. Jadi supaya lebih lentur. Jadi Agus mencari cara untuk melampiaskan hasratnya dengan perbuatan tidak senonoh terhadap anak tersebut. Tersangka kemudian menutup mata korban dengan masker setelah mematikan lampu dan memastikan pintu terkunci dan pencabulan terjadi. Gus. Mungkin ya untuk yang punya anak-anak cewek, sebenarnya anak-anak cowok juga lah. Kalau misalkan masih di bawah umur, lebih baik didampingi. Nggak ada salahnya loh mendampingi anak kita di les-les gitu. Kadang-kadang kita emang kayak percaya lah, nggak mungkin lah, pasti jagain sama gurunya, betul. Cuman kan tetap harus di ruangan yang terbuka. betul. Kalau Iya. kalau bisa itu tadi kata Pocut didampingi. Didampingi, betul. Jangan cuman berdua doang. Karena kita nggak tahu kalau lagi berdua bisa jadi ada yang di tengah-tengahnya itu setan. Betul, dan tolong diajarin anak-anak kita apa private part mana yang jangan boleh disentuh orang disentuh orang. Menurut gue kayak tangan tuh termasuk dan apapun kayak kita nggak boleh menyentuh apapun yang bukan punya kita. Itu penting gitu. Dan kalau ada apa-apa teriak, gue selalu ngajarin anak gue. Kalau ada tiba-tiba yang mau mencoba atau apa, teriak. Gitu, karena kan anak gue suka kayak mau ke toilet sendiri, ya udah kalau ada apa-apa teriak ya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kayak teriak gitu. Ketemu setan teriak. Kalau yang kayak gitu mah gak usah teriak, berdoa Pak. Oh, berdoa ya. Berdoa. Lantunkan naik kursi. Lantunkan ya kan Iya, gitu. iya. Tapi ya disayangkan banget ya. Masalahnya masih 9 tahun dan pasti ngaruh banget sama psikologinya anak Betul, tersebut. betul. Gitu. Kita prihatin sekali untuk korban yang
harus mengalami kejadian ini, tapi kita juga cukup mind blowing sih ketika yang menjadi tersangka kenapa harus ada nama Agusnya juga. Ini jadi kan nambah kerjaan netizen ya. Betul. Kemarin sudah ada 3 gus-gusan yang didampingkan sama netizen, ada gambarnya tahu. Netizen tuh bikin semacam gambar dari AI gitu. Jadi 3 orang ini bukan MVP sih, semacam satir lah bahwa ini yang paling bikin geger nih selama tahun 2024 ini, dan kebetulan namanya ada Gusnya semua. Tiga-tiganya. Nambah lagi satu Nambah ini. lagi kerjaan Untung netizen. nama saya susah. Hah? Kebetulan nama saya susah. Jadi nggak ada temennya. Gak ada temannya. Ya kan. Nah, Bapak masih gampang nih. Oh, bisa lagi ya. Aduh. Tapi tobat deh kalian semuanya ya. Iya, mohon ya jangan kayak gitu. Janganlah. Kasian lah. Nggak kebayang, sebenarnya lebih ke nggak kebayang orang tuanya si anak ini. Semarah apa, bayangin. Pasti apalagi ini belajar piano kan, kayak dia pengennya anaknya bisa terlatih jari-jarinya untuk memainkan denting piano, malah disalahgunakan gitu. Iya, tidak baik ya, jangan ya Dek ya, gitu. Kemudian ada pameran tunggal perupa Yos Suprapto yang bertajuk Kebangkitan Tanah Air untuk Kedaulatan Pangan yang dijadwalkan dibuka tadi malam terpaksa ditunda. Wah, ini rame juga nih. Iya, kabar itu dibagikan oleh Galeri Nasional Indonesia dalam keterangan resminya hari ini. Menurut GNI, penundaan diambil setelah mempertimbangkan faktor teknis gitu. Jadi pameran tunggal Yos Suprapto sebenarnya kita telah disetujui sejak 2013. Awalnya tuh bertemakan bangkit dan ingin menyajikan lukisan dan karya seni instalasi dengan fokus di tema kedaulatan pangan dan budaya agraris Indonesia. Tapi setelah melalui proses seleksi, evaluasi kuratorial, tema pameran dipertegas dengan tajuk Kebangkitan Tanah untuk Kedaulatan Pangan. Jadi alasan teknis penundaan kedua adalah dalam proses tata pamer ada beberapa karya yang ditampilkan tanpa melalui persetujuan dan kesepakatan antara seniman dan kurator. Jadi itu ada proses mediasinya gitu, tapi nggak mencapai kesepakatan. Jadi kita tunggu aja ya, semoga bisa di Galeri Nasional Indonesia. Iya. Gitu. Yos Suprapto sendiri yang lukisannya ini harus tertunda untuk ditampilkan. Itu punya narasi visual yang mengalir layaknya alur sebuah novel gitu. Itu yang berusaha untuk ditampilkan melalui sapuan warna pada kanvas yang mengundang imajinasi kita untuk menyelami kisah di balik setiap karyanya. Dan menurut Yos sendiri ada 5 lukisan yang disebut oleh Suwarno diminta untuk diturunkan. 5 lukisan ini dekat dengan masyarakat Indonesia. Jadi lukisan-lukisan dari Yos Suprapto sendiri itu tidak pernah lepas dari isu sosial. Misalnya di tahun 94, beliau pernah mengangkat isu lingkungan dalam pameran tunggalnya bertajuk Bersatu dengan Alam di Tim. Dan 2001 ia juga menggelar pameran tunggal bertema barbarisme, perjalanan anak bangsa. 2005 juga begitu, ada pameran tunggal bertajuk Republik Udang. Jadi selalu beliau ini menampilkan karya-karyanya untuk mengkritik isu-isu sosial. Dan tanggal 13 Desember kemarin sesuai kesepakatan lukisan sudah bisa dipajang sebenarnya. Kalau kurator bertanggung jawab ada di sana. Tanggal 17 Desember datang ke Galeri Nasional Indonesia melihat lukisan yang sudah dipasang dan meminta saya ketemu dan mengungkapkan keberatannya akan 2 lukisan. Itu kata Yos, dan kata beliau juga, saya dengan rela hati dan ikhlas disaksikan oleh banyak pihak untuk menutup lukisan itu dengan kain hitam. 2 lukisan yang berjudul Konoha 1 dan Konoha 2 ini sudah ditutup dengan kain hitam. Jadi gitu. Mungkin ada lukisan-lukisan yang juga dirasa tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya dibicarakan sehingga akhirnya ditundalah ini pamerannya. Anyway, apapun itu semoga dapat titik temunya ya. Seperti apa pameran yang akhirnya akan dilangsungkan. Kedua belah pihak mendapatkan jalan tengahnya, betul ya. Kita nggak sabar ya kan lihat seni karya Indonesia. Iya, seniman-seniman Indonesia di akhir tahun ini lumayan juga untuk kita bisa belajar juga apa saja yang menjadi kritik sosial dari teman-teman seniman kita, karena
yang namanya seni itu pasti tidak lepas dengan yang namanya isu-isu sosial juga. Betul, nih ngomong-ngomong isu sosial, Sunset Talk kita itu ada trash bag community gitu. Jadi topik kita nanti di Sunset Talk adalah gunung bukan tempat sampah. Nah, catat. Buat kalian anak gunung yang ngakunya anak gunung, suka ke gunung tapi suka buang sampah sembarangan, dengerin nih. Sesaat lagi tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yeay, masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Thank God, ternyata gak jadi hujan ya. Dari tadi siang sampai sebelum kita siaran sebenarnya hujan tuh udah membayangi Jakarta. Tapi ternyata turns out langitnya bagus banget juga. Walaupun cukup digerayangi sama angin lumayan bahorok nih anginnya. Betul, tapi nggak separah kemarin-kemarin lah, ya kan. Ini rambut masih aman. Kemarin tuh bener-bener sampai yang ke depan, soalnya kan. Gitu. Nah, kita udah di luar, berarti ini udah masuk ke Sunset Talk. Nah, kali ini kita mau ngebahas tentang apa, Pak Edo? Tentang bagaimana kita menjaga supaya gunung-gunung itu bisa tetap bersih, bisa tetap dinikmati sampai ke anak cucu kita tanpa sampah. Karena memang ada kekhawatiran gunung-gunung yang sekarang makin ramai dinaiki oleh manusia itu tidak diimbangi sama keteladanan atau kedisiplinan manusianya terhadap gunung itu sendiri, yaitu buang sampah sembarangan. Nah, kita akan ngobrol bareng sama teman-teman dari Trash Bag Community. Ada Green Warrior dari Trash Bag Community, di sini ada Mas Bagus dan ada Mas Darmaning. Iya. Welcome to Detik Sore, Mas-mas semuanya. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Gimana Terima kasih kabarnya, sudah Mas? mau datang ke Detik Sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Cuaca Jakarta sekarang cukup asik ya. Saya kira tadi mau hujan iya ini. kan? Di Bogor udah hujan banget parah tadi. Oh, tadi di Bogor hujan? Bogor hujan Oh, dari Bogor ya. Berasa di luar negeri kalau cuaca negara Jakarta sekarang ya, soalnya dingin terus ya. Aduh, syahdu gimana Syahdu kan gitu Desember Bogor tuh ya. soalnya kan, makanya ada lagunya kan. Desember. Hujan di bulan Desember. Betul, coba dinyanyiin Mas sedikit. Efek rumah kaca ya kalau nggak salah. Iya. Tiba-tiba siapa tahu pas nyanyi seriosa ya kan berdua. Iya, yang satu serius, yang satu sopran, satu tenor ya. Betul. Pecah suara mereka. Pecah suara tiba-tiba. But anyway, ini Trash Bag Community adalah sebuah komunitas. Tadi kita udah ngobrol dikit Detikers dari tahun 2011 loh ternyata. 2011. Senang sekali dengar ada komunitas yang peduli sama lingkungan dan sudah dimulai sejak lama. Iya. Cerita dong Mas Bagus dulu mungkin boleh cerita. Jadi kurang lebih di tahun 2011 itu, tepatnya 11 November di tahun 2011, para founder kami itu mendirikan Trash Bag Community, Mas. Jadi kenapa landasan Trash Bag Community ini harus ada? Sebenarnya kalau misalnya kita flashback ke belakang, aksi bersih gunung atau biasa kita namakan dengan operasi massal gitu ya, operasi bersih itu udah dilakukan dari tahun 80-90. Jadi itu kegiatan yang sudah lama sekali dilakukan. Tapi jika hanya operasi bersih saja bisa menyelesaikan sampah, otomatis sekarang harusnya sudah bersih dong. Ternyata bukan cuma opsi saja jawabannya. Jadi perlu ada sekelompok orang yang fokus ke arah situ. Jadi kita bukan cuma opsi aja, tapi kita harus edukasi juga, kita harus awasi juga, kita edukasi bareng-bareng, kita bangun kebersamaannya dan kepeduliannya bahwa gunung itu adalah tempat bermain kita yang harus kita jaga kebersihannya. Gitu. Jadi kita sudah berdiri dari tahun 2011, 13 tahun kurang lebih ya sekarang kita udah berdiri dan kita udah ada di banyak tempat. Kita udah dari mulai Sumatera, lalu ke Sulawesi, NTB, NTT juga ada. Kita udah tersebar di berbagai tempat, Mas. Berarti komunitas ini memang fokusnya ke kebersihan sampah-sampah yang ada di gunung? Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan aksi. Kita salah satunya adalah sapu jagat yang biasa kita sebut sebagai kegiatan operasi bersih kami. Kita lakukan sapu jagat di beberapa tempat. Gitu ada 2013 3 gunung, 2015 kita lakukan opsi di 5 gunung, di 2017-nya kita operasi bersih di 17 gunung, Mas. Dan itu serentak. 17 gunung itu serentak berbarengan.
Jadi di 17 gunung yang berbeda, naik bareng-bareng, turun bareng-bareng. Kita kurang lebih pada saat itu ada 900 kurang lebih pendaki yang ikut serta dan kita berhasil menurunkan 3,6 ton sampah. 3,6. That's a lot untuk di gunung ya. Iya. Jadi nggak cuma pilpres dan pilkada aja yang bisa barengan ya. Benar-benar. Sampai bersih-bersih gunung juga bisa Iya. barengan. Benar. Lalu di 2019 kita bikin lagi. Iya, 2019 dan terakhir tahun 2023 kita bikin. Itu namanya apa? Operasi bersih? Oh, Sapu Jagat Oh, namanya. Sapu Jagat Namanya ya. Sapu Jagat. Nah kalau misalkan ini kan sekarang tuh akhir-akhir tahun liburan itu tuh lagi banyak banget orang naik gunung. Yang biasanya trashback community lakukan apa? Kalau untuk event-event akhir tahun sekarang kan banyak yang pengen naik gunung sebenarnya. Iya, betul. Tapi gunungnya sendiri perlu istirahat, Mbak. Jadi untuk beberapa taman nasional sekarang kita lagi ada di fase istirahat. Jadi ada beberapa taman nasional yang ditutup. Oh, Maintenance oke. ya? Gitu. Maintenance. Iya, karena gunung juga hutan juga butuh waktu untuk dia istirahat, memulihkan kembali ekosistemnya gitu. Iya, Jadi iya. beberapa taman nasional malah ditutup. Ya, untuk itu. Kalau kita Trashback Community biasanya di setelah Agustus ya, Ning ya. Kalau di Trashback Community sendiri sebenarnya biasanya kegiatan itu dari mulai musim pendakian kan di antara Juni, Juli, Agustus sampai September gitu. Iya. Biasanya kita agak aktif di bulan-bulan itu tuh untuk edukasi. Nah, untuk di bulan-bulan yang kayak sekarang nih musim penghujan biasanya kita rutin buat kegiatan di sekitaran wilayah masing-masing aja di perkotaan untuk edukasi, diskusi, Kita edukasi. segala Oh, lebih ke macam itu edukasi. untuk Iya. balik lagi sebenarnya Trashback Community ini sendiri selain fokusnya adalah di kebersihan gunung, tapi sebelum kita ngomongin kebersihan gunung kita juga harus ngomongin si perilaku pendakinya dulu nih. Iya. Pendakinya sudah tahu atau belum bagaimana proses atau step-step sebelum mereka mendaki. Iya. Karena kalau dia bisa dibilang belum mengetahui, gimana dia bisa tahu bahwa sampah di gunung itu berbahaya. Betul. Artinya prosesnya dimulai dari pra-pendakian, pendakian, pos pendakian. Begitu. Oke. Bicara tadi, gue pengen bicara soal bagaimana kebersihan gunung sekarang deh. Tadi aja kita dengar 3,6 ton sampah tuh dari 17 gunung. Iya. Is it consider sebesar itu jumlahnya? Iya. Kayak berarti udah darurat sampah nih gunung-gunung kita ya? Kenyataannya itu emang semenyedihkan itu, Mas. Ah. Kalau untuk yang terbaru mungkin yang sudah dirilis sama Balai Taman Nasional TNGR Gunung Rinjani. Iya, yang kemarin. Gunung Rinjani itu sudah merilis informasi bahwa dari periode April sampai dengan November itu tercatat sampah yang diturunkan itu 31 ton. Oke. Itu di satu tempat Rinjani. Maksudnya kalau kita jadikan itu sebagai katakanlah patokan ya, Iya, bahwa dari kegiatan pendakian itu menghasilkan segitu banyaknya sampah, yang berarti kepeduliannya yang kurang gitu. Sebenarnya kalau naik gunung tuh sampah itu wajib dibawa lagi ke bawah Iya, kan? Jelas, Iya. jelas. Bahkan Jadi kalau bisa nggak bawa nyampah sampah, ya. Nggak naik bawa malah. sampah. Iya, iya. Tapi mungkin agak sulit buat kalau kita orang-orang ngomong, yang apalagi pendaki-pendaki pemula Ya, benar. untuk nggak bawa sampah ya. Iya. Tapi itu SOP yang mereka harus tahu adalah Harus. jangan sampai ada ninggalin sampah di iya, atas harus gitu dibawa ya. turun lagi. Mungkin sedikit tips juga gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mendaki gunung yang baik, itu sebenarnya sebisa mungkin kita tidak membawa bungkus-bungkus yang berpotensi menjadi sampah. Seperti? Seperti misal minuman-minuman seduhan atau makanan iya, bahan-bahan makanan seduhan yang Mie terbungkus instan. mie Instan. instan Ah. itu bisa kita satukan di satu tempat makan gitu ya. Jadi Oh, jadi nggak udah bawa disiapin bungkusnya. duluan ya? Iya. Oh, iya. Itu manajemen jadi nggak bawa pendakian. sama Preparation bungkus-bungkusnya. Itu, jadi nggak perlu bawa sampah turun, nah karena kita Iya, nggak iya. bawa sampah ke atasnya. Oh, Karena yang Iya. tercecer kan biasanya itu, Mas. Iya, iya, iya. Bungkus-bungkus yang kecil-kecil yang memang kayak permen atau minuman-minuman kemasan yang serbuk Jadi itu kayak kan. kalau mau nyeduh kopi di atas, langsung aja bubuk kopinya dimasukin ke dalam Gitu. tumbler Betul. gitu Oh, misalnya. iya. Iya, itu baiknya iya. seperti itu Baiknya seperti sebenarnya. Betul, lebih go green juga jadinya kan. Dan kebiasaan-kebiasaan seperti itu yang sebenarnya bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari nih. Oh, Jadi kita iya. harus prepare dengan hal-hal seperti itu. Kita nggak perlu pakai sedotan plastik gitu. Kita nggak perlu pakai botol mineral. Jadi kita bawa tumbler kemana-mana. Jadi kita kebiasaan-kebiasaan di gunung yang minim sampah itu bisa kita bawa pulang di kehidupan Iya, kita iya, sehari-hari. I see. Dimulai dari kebiasaan-kebiasaan sehari-hari lah ya. Mm-mm. Jadi Iya, ketika iya. ada naik gunung udah tahu nih bahwa gue biasanya bawa tumbler aja kok nggak harus bawa
botol Iya. mineral gitu. Iya, iya. Iya sih, tapi memang paling gampang adalah dimulai dari yang kecil-kecil sehari-hari. Jadi pas naik ke sana udah biasa kan. Iya, Jangan tiba-tiba mulainya pas di sana kan jadi kayak nggak biasa lagi. Ya Repot kan. sendiri dia jadinya. Tapi Trashback Community ini apakah hanya di gunung aja kah atau laut juga mungkin Iya, membersihkan sama laut. pantai-pantai Banyak juga banyak kan. Takutnya kata mereka, takutnya kita menggarap lahan orang lain gitu. Karena banyak juga ya yang warrior-warrior Iya, pantai ya. iya. Sebenarnya gini, Trashback Community itu karena kita dari multidisiplin ilmu ya, dari berbagai macam latar belakang. Jadi sebenarnya untuk kegiatan utama kita memang di wilayah hutan gunung. Untuk utama ya, tapi Kampanye tidak menutup utamanya. kemungkinan kita berkegiatan di sungai atau di pantai, tapi itu menggandeng teman-teman komunitas yang expert di bidangnya. Oh, oke. Jadi kayak misalkan berkolaborasi di- jadinya iya, ya. jadi kayak misalkan di sungai nih kita biasa kolaborasi sama teman-teman Ciliwung bersih di sini. Ya. Oh, oke. Terus kalau di laut atau di pantai biasanya sama-sama teman-teman Divers Clean Action atau teman-teman Sea Soldier gitu, dan banyak lagi komunitas-komunitas lain yang kita ajak kolaborasi juga untuk di wilayah yang di luar hutan gunung. Oke, jadinya jatuhnya kolaborasi kalau di Iya. luar. Iya, ya. kalau di luar. Karena kompetensinya berbeda, cara membersihkannya berbeda, jenis sampahnya juga berbeda. Jadi kayaknya untuk beberapa bagian itu memang butuh spesialisasinya masing-masing gitu. Ada cara-caranya juga buat bersihin sampah di gunung tuh. Iya, kalau misalnya di gunung sebenarnya enggak sespesial di laut. Kalau di laut kan emang sampah-sampah besar dan harus butuh tonase yang besar. Kita kalau di gunung kita sistemnya adalah dari masing-masing kita kalau lagi opsi gitu ya, masing-masing dari kita yang opsi maksimal bawa 2 trash bag ya, supaya enggak terlalu banyak dan memberatkan diri. Lalu kita bersihkan karena sampah di gunung tuh biasanya terkumpul di satu tempat. Orang kalau udah ngeliat ada satu tumpukan sampah pasti buang di tempat yang sama, sampai sedih saya ngelihatnya gitu ya. Jadi gunungan sampah. Nah dari situ bisa tinggal kita masukin aja gitu. Dan ada banyak sampah-sampah yang menarik juga sih kalau di gunung itu. Dan ini sih Sampah biasanya apa nih yang menarik Yang nih? menarik coba apa sih kalau yang kayak wow, mind blowing banget Mind blowing. gunung. Nggak pernah terfikirkan ada orang buang pakaian dalam. Itu pernah ditemukan pakaian dalam yang jadi sampah. Lalu ada orang yang buang kotorannya secara sembarangan gitu. Yang padahal ketika kita mau buang air besar atau buang air itu ada caranya, ada etikanya. Enggak dekat dengan sumber air gitu ya. Dan kita juga kalau yang tercatat itu ada sampah botol plastik dari Olimpiade tahun 89. Iya 89. Oh ya? Ada. Masih ada di Itu tercatat ya, karena terlihat gitu ada tulisannya. Ada tulisannya Olimpiade 1989. Iya, kalau yang lainnya udah nggak tercatat tuh si plastik-plastik botol-botol kalengnya, tapi yang sampai terlihat banget itu Olimpiade tahun 89. Itu jadi bukti bahwa sampah yang ditinggalkan itu sulit terurai dan pada akhirnya memberikan dampak cukup serius buat lingkungan di sana ya. Cuma yang menarik juga sebenarnya selain bukti artefak itu yang 89, sebenarnya sampah-sampah yang terkumpul itu juga jadi merubah pola makanan hewan yang ada di sana loh Mas. Iya. Iya, jadi mungkin sekarang akhir-akhir ini kita lihat ada babi hutan yang ngorek-ngorek sampah, lalu ada monyet-monyet di Rinjani yang ngumpul bahkan minta makanan gitu ya. Dari sampah itu akhirnya mereka jadi tahu, oh ternyata ada sumber makanan lain yang bisa didapat. Akhirnya pola perilakunya, pola makannya jadi berubah. Itu yang jadi konsen kita juga, sebenarnya sampah di gunung tuh bukan cuma tentang estetika aja, tapi tentang ekosistem flora fauna yang ada di situ juga akan kita jadi lebih peduli lagi gitu. Nah ini kan berarti kan satu orang itu bawa 2 trash bag. Nah setelah nyampe di bawah nih, apa yang dilakukan dengan sampah tersebut? Sampah-sampah yang nyampe di bawah gitu, yang 3,5 ton sekian banyak. Karena itu sangat banyak banget ya. Diapain tuh? Sebenarnya kalau Trashback Community sendiri karena memang fokus kami adalah untuk perubahan perilaku. Kebanyakan setiap sampah turun kita sudah bekerja sama pengelola gunungnya, Mbak. Jadi nanti kita serahkan ke pengelola gunungnya, mereka yang akan pilih apakah nanti akan dibuang ke TPA atau mereka mungkin ada beberapa pengelola gunung yang sudah memanfaatkan sampah-sampah plastik untuk didaur ulang. Gitu. Jadi kita serahkan kembali ke pengelola gunung. Karena balik lagi sebenarnya tujuan dari aksi yang kami lakukan tujuan utamanya bukan untuk membersihkan gunung, tapi menjadi sebuah percontohan bagi teman-teman yang sedang melihat kita opsi. Artinya gini, kalau seseorang
melihat, biasanya mereka akan timbul rasa malu untuk membuang sampah sembarangan. Kita ingin menciptakan itu. Karena kalau yang tadi lagi kembali dari awal, kalau opsi jadi jawaban, gunung itu udah bersih karena kegiatan opsi ini udah dari tahun 90-an dilaksanakan. Tapi secara data yang kami himpun, data sampah yang kami turunkan paling tidak setidaknya 500 kilo pernah kita turunkan terakhir di 2023 akhir. Oke. Gunung apa itu? 4 gunung di Indonesia dari waktu 4 itu. gunung Iya, di Indonesia. kegiatan sapu jagat juga kegiatan rutin kami. Oke. Kalau dari data teman-teman sejauh ini, gunung apa yang kesannya atau terlihatnya mungkin nggak absolut datanya, tapi dari pantauan teman-teman langsung gitu, gunung apa yang paling darurat sampah, Mas? Ya. Banyak ya Gus ya sebenarnya ya. Kita nggak bisa spesifik kita nggak bisa sebut gunung karena banyak sebenarnya. artinya gini, banyak itu dalam artian gunung mana sebenarnya sekarang itu hampir sama, Hampir semua gunung punya bersih dan kotornya ya. Karena kita yakin bahwa gini, pasti pengelola gunung sudah berusaha maksimal. Iya. Pengelola di wilayah tersebut sudah mati-matian untuk gimana nih biar gunungnya bersih. Karena itu kan salah satu bentuk dari pariwisata di wilayah mereka. Iya. Tapi balik lagi, ini si pendakinya mau sadar nggak nih? Iya. Kalau buang sampah di sana tuh berdampak besar untuk ekosistem di sana gitu loh. Kan tidak cuman kalau memang pengelola gunungnya mampu kan pasti gunungnya bersih. Tapi kalau pendakinya nggak sadar, ya sama aja. It takes two to tango ya. Kalau Iya. pengelola gunungnya sudah maksimal begitu, tapi para pengunjungnya, masyarakat ini yang manusia yang mendakinya tapi tidak mau ikut menjaga ya nggak bisa dipantau semua tuh. Bisa dipantau. Pasti Balik lagi akan ada yang kesadaran lolos. diri masing-masing. Ya, jadi itu tadi karena operasi bersih bukan sebuah jawaban, jadi kita bareng-bareng nih kita ngajak semuanya untuk peduli sama sampah kita masing-masing, apalagi yang ada di gunung gitu ya, supaya semoga nanti di masa depan gitu anak cucu kita kalau lagi naik gunung gitu ya, wah udah nggak ada lagi yang opsi Udah hijau karena aja kelihatannya enak gitu melihatnya ya. udah nggak perlu opsi lagi karena gunungnya Flora udah dan ada faunanya sampah. masih sama dengan Iya, kita kunjungi. itu harapan ya. kita sih bahwa hutan dan gunung di Indonesia terbebas dari sampah sih. Ya sih, setuju. Apa yang bisa diliterasi ke Detikers, ke masyarakat untuk one-on-one-nya mereka perlu tahu apa sih untuk bisa menjaga sampah dari gunung, menjaga gunung dari sampah gitu? Kalau untuk yang diketahui gitu ya, bahwa sebelum kita mendaki gunung itu kita harus tahu potensi apa sih yang bisa jadi sampah yang kita bawa ke sana. Jadi kita harus prepare dulu apa aja yang akan kita hadapi di depan, lalu kita harus bawa apa aja supaya kita tidak meninggalkan sampahnya. Jadi kalau misalnya si pendakinya udah aware gitu ya sama barang-barang bawaannya, makanannya, minumannya, pakaiannya, jas hujannya yang sering ditinggal juga, itu kalau misalnya kita udah prepare, jadi kita tidak perlu meninggalkan sampah yang ada di gunung gitu. Jadi barang-barang setelah kita bersihkan gunungnya, jangan sampai ada orang lagi yang naik ke atas bawa sampah. Gitu. Jadi maksudnya jadi nggak jadi hal yang percuma ya aksi bersihnya. Jadi sebenarnya aksi harus dibarengi dengan edukasi. Betul. Ditimpali dengan pengawasan. Setelah diedukasi nih, yang teredukasi harus ikut mengawasi. Mengawasi dalam artian sebenarnya bukan yang harus dijagain, dilihat, enggak. Kalau kita tidak sengaja melihat teman kita aja deh, kayak saya misalkan temenan buang sama gitu Mas Bagus gitu. Secara tidak sengaja dia buang sampah. Kita tegur aja. Tular. Pada akhirnya pasti akan well educated semua kan. Boleh nggak kalau kita ngeliat teman kita buang sampah di gunung habis itu ngetok kepalanya? Boleh kayaknya. Kalau akrab sih kayaknya nggak Kalau apa-apa. itu sih boleh. Kalau stranger mohon Hati-hati ya. Kalau stranger Ditimpa mungkin pakai jangan ya. carrier gitu. Nanti kayaknya jadi bahaya. Gue nggak nonton Detik Sore kemarin gitu. Nah, oke, terakhir nih, gimana caranya kalau Detikers mau ikutan join ke Trash Bag Community? Oke, untuk join ke Trash Bag Community sebenarnya gampang ya. Nah, kita biasanya bikin acara. Untuk join bisa ikut aja dengan ke acara-acara kita, misalkan aksi di mana atau lagi ada acara diskusi di mana gitu. Akan diupdate di Instagram kita biasanya Gimana Instagramnya? @trashbag.com. @trashbag.com. Oke. Biasanya akan diupdate di sana. Ikut aja dulu, nanti setelah itu setelah tertarik bisa nanti apply untuk keanggotaannya. I see. Gitu. Yang penting tahu dulu, ikut dulu ke dalamnya. Ya. Belajar dulu caranya
iya. mengelola sampah, mendaki dan segala macam. Oh iya gitu. benar-benar. Karena kan ada kalimatnya, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Benar kan? Jadi kan harus berkenalan dulu supaya gimana sayang sama alamnya. Supaya sayang sama alamnya, Benar. betul. Makanya ada kata orang tuh kalau misalnya udah nggak sayang lagi sama pasangannya, coba kenali lagi. Biasanya akan muncul lagi kasih Biasanya gitu Udah ya. cukup sore ya. Benar-benar. Lumayan ya absesnya ya. Oke deh, guys, kita Oke. punya tagline. Yes. anyway. Gimana? Kalau misalnya kita bilang detik sore, boleh bantu kita dengan jawab. Gak cuma hore-hore. Oke, Gitu. siap. Oke. Oke, but anyway terima kasih lagi sekali lagi Mas-mas. Ya. Oke, Bagus, terima Mas kasih. Darmaning. Terima Sukses kasih, buat Mas. Trashback Yes. community-nya. Doa kita semoga tidak ada lagi orang yang buang sampah sembarangan. di Amin. luar. Amin. Dong, Iya, iya, benar, jangan benar, sampai benar. ya Detikers, please jangan, jaga lingkungan kita, jaga gunung kita, laut kita. Tentu, semuanya. Demi Yes. masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita nanti. Betul. Kita pamit dulu, Detikers, ini udah hari Jumat, udah Yes. jam 6. Kita Yes. mau weekendan lagi. Selamat berakhir pekan, selamat berlibur buat semuanya mungkin yang udah ngambil cuti juga. Ya. Mas-mas nggak cuti? Enggak. Enggak, kita tuh. Enggak, kita pelayanan ya semuanya. Kita Kerja. pelayanan semuanya. Bapak ini cuti soalnya. Minggu depan saya cuti. But anyway, Detik Sore masih akan ada terus sampai akhir tahun pun tanggal 31 masih akan ada. Cuma liburnya tanggal merah aja. Iya, Ya. betul. Oke deh, kita ketemu lagi hari Senin nanti. Saya 2009 Akhir pamit. Pojit Kameral pamit. Dan semua yang bertugas hari ini juga pamit. Detikers, kita ketemu lagi minggu depan. Tentunya cuma di Detik Sore. Nggak Gak cuma hore-hore.